Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Nafas itu, siapa itu? Menyipitkan matanya, mata Xiaoyan perlahan menyapu semua orang yang hadir, tetapi dia menemukan bahwa selain 3,5 kaisar bintang 9 termasuk lelaki tua tadi, hanya ada 2 yang tersisa. Kuharap aku terlalu khawatir. Muridnya sedikit menegang, dan Xiaoyan merasakan firasat buruk yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia tidak menyadari bahwa kaisar setengah bintang 9 lainnya secara tidak sadar telah meninggalkan Xifang karena dia tidak terlalu memperhatikan situasi di sini. Pengadilan. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa berharap dalam hati, karena 9 bintang dan setengah kaisar tidak menemukan apa-apa. Jika tidak, kepergiannya kemungkinan besar akan membawa bahaya besar bagi Xiaoyan. Sepertinya tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Dengan pikiran di dalam hatinya, segera, Xiaoyan tidak repot-repot memperhatikannya lagi. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan 3 jenis bahan obat ini terlebih dahulu. Adapun yang lainnya, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, mereka semua ditinggalkan oleh Xiaoyan saat ini. Setelah beberapa saat, pelayan yang diperintahkan oleh lelaki tua itu untuk mengambil bahan obat mendatangi lelaki tua itu dengan nampan batu giok putih di kedua tangannya. Di piring batu giok, ada naring tingkat tinggi. Jangan terlalu banyak berpikir, bahan obat yang diinginkan Xiaoyan pasti ada di antara mereka. Setelah mengambil piring giok, lelaki tua itu membiarkan pelayan pergi dengan santai, dan setelah dengan hati-hati memeriksa barang-barang di dalam cincin, dia menghela nafas ringan dengan senyum di wajahnya, dan segera mengangkat nampan, berjalan menuju Xiaoyan. Hehe, tuanku, 3 jenis bahan obat yang Anda butuhkan ada di dalam cincin ini, tolong lihatlah, tuanku. Berjalan ke depan, lelaki tua itu memandang Xiaoyan sambil tersenyum, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirim nampan berisi sumpah ke Xiaoyan, berkata dengan hormat. Melihat ini, mata Xiaoyan sedikit berkedip, dan dia segera mengangguk, dan mengambil cincin di atas nampan dengan satu tangan. Pada saat yang sama, sinar kekuatan jiwa terbang keluar dari antara alisnya dan mengalir ke dalam cincin. Benar saja, di dalam cincin itu, ada 3 kotak batu giok yang sangat indah yang ditempatkan satu demi satu. Kotak batu giok tertutup rapat dan belum dibuka sama sekali, tetapi seluruh kotak batu giok itu transparan, melalui lapisan luar kotak batu giok yang seperti kristal. Xiaoyan dapat dengan jelas melihat bahwa ketiga ramuan itu ditempatkan dengan hati-hati di kotak batu giok, di dalam kotak. Melihat ketiga ramuan obat ini, hati Xiaoyan dipenuhi dengan kejutan. Ketiga ramuan obat ini persis seperti yang dia butuhkan. Cabang darah naga anggur, buah roh salju. Huo Ziguo. 2 bahan obat pertama telah berubah, tetapi ketika Xiaoyan melihat bahwa bahan obat ketiga ternyata adalah Huo Ziguo, emosi di hatinya akhirnya tidak terkendali saat ini. Temukan buah api. Anda tahu, ini adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan Huibo dan, bahkan Leng Bingsuang sangat mementingkannya, tetapi tanpa diduga, Xiaoyan akan melihat hal ini di sini. Huo Ziguo, benar-benar tidak ada tempat untuk menemukanmu. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Kupikir butuh beberapa hari lagi untuk menemukanmu, tapi karena ini masalahnya, sepertinya aku bisa memperbaiki bahan obat yang dibutuhkan, untuk kembali ke Bodhisattva. Akhirnya semuanya terkumpul. Kejutan besar yang tak terduga ini membuat Xiaoyan sangat bersemangat saat ini. Huo Ziguo mendapatkan tangannya, yang berarti Xiaoyan selangkah lebih dekat untuk mendapatkan cairan dingin Bingling. Saat ini, dia hanya perlu menunggu level alkemisnya mencapai pada tingkat ketiga, Xiaoyan akan dapat mulai menyempurnakan pil Bodhisattva. Pada saat itu, pil roh es secara alami tidak akan menjadi masalah. Tidak lama kemudian pikiran Xiaoyan terbenam di dalam ring perlahan-lahan menarik diri, dan sampai sekarang, orang-orang tua di samping semua memandang Xiaoyan dengan desahan di wajah mereka, dengan senyum di dahi mereka, keringat dingin sepertinya takut Xiaoyan tidak akan puas dengan bahan obatnya. Ya, saya ingin ketiga bahan obat ini. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira, meskipun dia juga tahu betapa berharganya bahan obat ini, tetapi dia bahkan lebih sadar akan bobot seorang alkemis peringkat ketiga. Hari ini, jika dia dapat memenangkan bantuan dari alkemis tingkat ketiga untuk keluarga, maka ini akan membawa manfaat yang tak ada habisnya bagi seluruh keluarga mereka, dan pada saat yang sama, statusnya dalam keluarga juga akan menjadi sangat penting. Baginya,
Kesepakatan ini sama sekali bukan kerugian. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar seorang apoteker tingkat 3, tetapi dia tidak tahu bahwa jika dia tahu bahwa Xiao Yan di depannya sebenarnya adalah seorang apoteker tingkat 2, orang tua itu bagaimana perasaanmu di dalam hatimu? Katakan padaku, berapa harga ketiga ramuan ini? Aku akan menutupi semuanya. Tidak lama kemudian Xiao Yan berbicara lagi, dengan ekspresi tenang di wajahnya, tanpa gangguan apapun. Jika di masa lalu, Xiao Yan benar-benar tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu, lagi pula, tidak banyak yang tersisa dari pil obat kekaisaran yang dia sempurnakan sendiri, tetapi alasan mengapa Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini saat ini juga berkat Naji yang diperoleh dari Zhao Xian. Zhao Xian, sebagai pembangkit tenaga listrik Dodi, memiliki kekayaan pengetahuan yang luar biasa di tangannya. Ada lusinan ramuan tingkat kekaisaran di cincinnya, dan bahkan ada lebih dari selusin ramuan tingkat 3, biji-bijian, adapun berbagai lainnya bahkan ada yang lebih tak terbatas. Oleh karena itu, setelah menerima semua kekayaan pembangkit tenaga listrik Dodi ini, dengan kekuatan finansial Xiao Yan saat ini, sama sekali tidak ada masalah untuk meminum ketiga ramuan ini. Mendengar kepuasan dari kata-kata Xiao Yan, lelaki tua itu juga sangat senang, tetapi segera setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya ke Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Tuanku, sama-sama, ini hanya 3 ramuan, bagaimanapun, mereka ditempatkan di paviliun Sifang kami, dan mereka hanya akan dikubur pada akhirnya. Alih-alih menyia-nyiakannya seperti ini, mengapa saya tidak memutuskan untuk memberikan ini 3 ramuan untuk tuanku, hanya. Hehe, apakah kamu ingin aku berutang budi padamu? Melihat senyum memalukan di wajah lelaki tua itu, mata Xiao Yan berkedip sedikit, dan dia segera mengubah mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Tuanku, aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya berharap. Ya, itu hanya bantuan. Aku berutang banyak, dan itu lumayan. Segera setelah itu, tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu jatuh, Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, dan sambil meletakkan cincin di tangannya, dia berkata dengan senyum lebar. Dahi, kata-kata tegas Xiao Yan juga menyebabkan ekspresi lelaki tua itu tercengang, tanpa diduga, pemuda berjubah hitam di depannya menyetujui bantuan ini dengan begitu mudah. Alkemis, benar-benar sekelompok orang yang tidak mengikuti aturan. Dia menggumamkan sesuatu secara diam-diam di dalam hatinya, tetapi di hati lelaki tua itu saat ini, dia bahkan lebih senang. Dengan kata-kata Xiao Yan, dia berpikir bahwa statusnya dalam keluarga akan dipromosikan dengan cepat di masa depan. Mengapa terus tinggal di paviliun Sifang ini untuk melihat wajah orang? Namun, seolah ingin menangkap Xiao Yan sepenuhnya, mata lelaki tua itu berkedip sedikit, dan pada saat yang sama, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbicara lagi kepada Xiao Yan, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Tuanku, saya punya berita di sini, yang dapat membantu Anda mendapatkan barang-barang lain di daftar ini. Saya hanya tidak tahu apakah tuanmu mau mendengarkannya. Begitu kata-kata lelaki tua itu jatuh, mata Xiao Yan langsung membeku. Tanpa diduga, lelaki tua itu memberinya banyak kejutan. Di kompartemen kosong, Xiao Yan dan lelaki tua itu sedang berdiri di dalamnya saat ini. Xiao Yan begitu saja duduk di kursi yang telah disiapkan, sementara lelaki tua itu berdiri dengan hormat tidak jauh dari Xiao Yan. Katakan padaku, berita apa itu? Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap pria tua di depannya. Tak terlihat, sepertinya ada paksaan yang perlahan menekan hati pria tua itu, membuat jantungnya tiba-tiba menegang. Melihat penampilan Xiao Yan, sepertinya dia tidak melakukannya. Saya tidak setuju dengan apa yang dia katakan, itu berarti saya akan melakukannya. Pria tua itu terbatuk 2 kali dengan wajah tuanya sedikit pucat, dan setelah jeda sebentar, dia dengan hati-hati berbicara lagi kepada Xiao Yan. Maaf, tuanku, apakah ada yang salah dengan kekuatan jiwamu? Dia mengerutkan kening, tetapi Xiao Yan tidak tahu bahwa lelaki tua itu benar-benar akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dan emosi di hatinya tiba-tiba menegang. Kemudian, seolah takut akan kesalahpahaman Xiao Yan, lelaki tua itu buru-buru membuka mulutnya dan berkata, Tuanku, jangan salah paham. Aku baru saja melihat buah jiwa bayi tertulis di daftar tuanku, jadi aku penasaran untuk sementara, jadi aku hanya punya pertanyaan ini. Mendengar kata-kata ini, emosi di hati Xiao Yan perlahan menjadi tenang,
dan pada saat yang sama, rasa dingin muncul di mata lelaki tua di depannya, yang juga membuat tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar, dan hatinya penuh keprihatinan terhadap orang tua di depannya. Xiao Yan bahkan lebih memprihatinkan. Baru-baru ini, jiwa membutuhkan terobosan, jadi aku mencarinya. Kenapa? Kamu sangat ingin tahu tentang keadaanku. Dengan tatapan dingin di matanya, Xiao Yan berkata dengan nada yang agak serius. Tubuh lelaki tua itu bergetar, dan hawa dingin segera muncul dari telapak kakinya, lalu dia dengan cepat membungkuk ke arah Xiao Yan, batuk 2 kali, dan kemudian berkata dengan malu-malu. Tuanku bercanda, aku hanya ingin tahu sekarang, hanya ingin tahu. Sementara lelaki tua itu berbicara, suaranya bergetar tanpa sadar, dan pada saat yang sama, keringat dingin dengan cepat mengalir di kerutan di dahinya. Bagaimana dengan sekarang? Nada suara Xiao Yan acuh tak acuh dan dingin, tapi di dalam hatinya, dia menghela nafas lega. Tidak penasaran sekarang, tidak penasaran, tidak penasaran. Pria tua itu dengan cepat menundukkan kepalanya, suaranya rendah. Xiao Yan mencibir di matanya, tetapi lelaki tua di depannya itu membenamkan kepalanya dalam-dalam dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Katakan padaku, aku tidak percaya kamu akan menanyakan itu tanpa alasan. Dahi, nada suara Xiao Yan sedikit tertahan, dan lelaki tua di depannya menghela nafas lega di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga ingat bahwa dia memang ingin mengatakan sesuatu sekarang, tetapi karena tekanan Xiao Yan, dia tiba-tiba menjadi bingung. Saya lupa pergi. Tuanku, meskipun tidak ada buah bayi jiwa di paviliun Sifang kami, saya tahu bahwa ada tempat di mana harta surga dan bumi semacam ini dengan kekuatan jiwa ada. Ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan dia tidak bisa menahan perasaan gembira di hatinya. Jika benar apa yang dikatakan lelaki tua di depannya, maka mungkin, kekuatan jiwanya akan menembus ke tingkat ketiga, dan ada harapan. Melihat perubahan ekspresi di wajah Xiao Yan, lelaki tua itu juga merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Meskipun temperamen apoteker itu eksentrik dan berubah-ubah, jika dia bisa menandingi apa yang dia suka, mungkin dia benar-benar bisa membuat pemuda berjubah hitam itu di depannya mengikuti miliknya. Dia tidak akan dengan mudah melewatkan hal yang baik seperti diikat menjadi satu. Di mana hal yang ingin kamu bicarakan? Setelah sembuh, Xiao Yan tidak mengabaikan kata-kata lelaki tua itu karena kegembiraan sesaat. Melihat Xiao Yan mendapatkan kembali ketenangannya begitu cepat, lelaki tua itu tidak dapat menahan rasa kagumnya. Benar-benar tak terbayangkan bahwa keadaan pikiran seperti itu akan muncul pada seorang junior. Bahkan beberapa pria kuat dari generasi yang lebih tua mungkin tidak akan tenang begitu saja, cepat setelah mendengar berita semacam ini. Setelah jeda sebentar, lelaki tua itu mengatur kata-kata berikut di benaknya, dia benar-benar tidak ingin dipelototi oleh Xiao Yan di depannya lagi. Setelah beberapa napas pendek, lelaki tua itu mengangkat wajahnya, menatap Xiao Yan perlahan, dan bertanya dengan hati-hati. Aku ingin tahu apakah tuanku pernah mendengar tentang reruntuhan kuno. Kebaikan. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya, dia benar-benar belum pernah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua di depannya. Melihat ekspresi wajah Xiao Yan, lelaki tua itu merasa sedikit lega, menghela nafas pelan, lalu berkata dengan nada tidak pasti. Tuanku, baru-baru ini dikabarkan bahwa peninggalan kuno tampaknya telah ditemukan di perbatasan pegunungan Silin dan di perbatasan dengan manusia, dan yang Anda butuhkan, tuanku, adalah harta surga dan bumi dengan jiwa, kekuatan, di sana. Kamu bilang aku membutuhkannya, tapi aku masih tidak tahu apa itu. Mata Xiao Yan berkedip sedikit, tapi nadanya sangat datar. Mendengar kata-kata Xiao Yan, lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum sedikit malu. Awalnya dia ingin merahasiakannya, tetapi melihatnya seperti ini, Xiao Yan di depannya sudah sedikit tidak sabar. Dalam keputusasaan, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain tersenyum malu-malu, lalu sedikit mengernyit, berpura-pura sedang berpikir, dan setelah memastikan bahwa ingatannya benar, dia berbicara kepada Xiao Yan, berkata, Tuanku, hal yang saya bicarakan adalah buah kondensasi jiwa. Kebaikan. Pada saat yang sama ketika kata-kata lelaki tua itu jatuh, hati Xiao Yan tiba-tiba terkejut, dan ekspresi kegembiraan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di kedalaman matanya, bahkan tubuh yang semula duduk di kursi tidak dapat menahan diri untuk berdiri tiba-tiba. Saat ini poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan gejolak di hati Xiao Yan saat ini. Memusatkan buah jiwa, mengkonsentrasikan buah jiwa,
Aku benar-benar tidak dapat memikirkannya. Aku bahkan tidak berani memikirkan hal ini, tetapi aku tidak dapat membayangkan bahwa kamu akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Suara di mulutnya bergumam dengan suara rendah, dan Xiao Yan juga terkejut karenanya. Sejak Xiao Yan pertama kali menulis daftar ini, Xiao Yan memikirkan buah jiwa kondensasi. Buah jenis ini sangat cocok untuk Xiao Yan hari ini. Jika dia memilikinya, Xiao Yan mutlak jika Anda memahaminya, Anda dapat menembusnya kekuatan jiwamu ke tingkat alkemis tingkat ketiga. Namun, justru karena efek luar biasa dari buah kondensasi jiwa sehingga sangat langka sehingga tidak mudah ditemukan, oleh karena itu, Xiao Yan menetapkan targetnya pada buah bayi jiwa yang relatif lebih mungkin. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa belum ada berita tentang buah jiwa bayi, tetapi buah jiwa kondensasi sudah memiliki beberapa petunjuk. Buah kondensasi jiwa, jenis buah ini bukanlah bunga atau buah, tetapi buah itu sendiri memiliki kekuatan jiwa yang sangat besar dan murni. Kekuatan jiwa yang besar ini cukup bagi alkemis tingkat 2 biasa untuk pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Di dalam, cepat tingkatkan kekuatan jiwamu ke level alkemis tingkat ketiga. Dan yang terpenting, kekuatan jiwa yang sangat besar yang dimiliki oleh buah kondensasi jiwa dapat memungkinkan siapa saja untuk melahap dan memurnikannya secara langsung tanpa menimbulkan efek samping, hal yang didambakan di hati para apoteker dan master arai. Lagi pula, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan jiwa Anda dengan mengandalkan kultivasi sederhana, Anda tidak tahu berapa lama, tetapi sekarang, buah kecil dapat membuat praktisi tingkat ketiga dalam waktu singkat, atau penyihir formasi tingkat ketiga, godaan besar ini, saya percaya bahwa siapapun yang merupakan apoteker di bawah tingkat ketiga tidak akan tega melewatkannya. Bahkan Xiao Yan tidak terkecuali sampai saat ini, di aula sebelah, lelaki tua itu tidak terkejut saat melihat reaksi besar dari Xiao Yan, memang, inilah yang paling ingin dilihatnya saat ini. Sejauh yang dia ketahui, semakin besar gejolak di hati Xiao Yan sekarang, semakin baik. Ini hanya akan meningkatkan hubungan di antara mereka, ada alasan untuk membiarkan alkemis tingkat ketiga ini melakukannya untuknya. Baginya, ini benar-benar memiliki banyak tujuan. Dia hanya tidak menyangka pemuda berjubah hitam di depannya tidak tahu apa-apa tentang reruntuhan kuno ini. Selama periode ini, Xiao Yan berjuang untuk menemukan bahan obat yang dia butuhkan, di kota yang tidak mencolok. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan lelaki tua ini. Yang sangat dia pedulikan di dalam hatinya adalah apakah Xiao Yan di depannya dapat memberinya keuntungan besar. Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin benda itu benar-benar buah jiwa? Tiba-tiba, Xiao Yan, yang berdiri di depannya, menatap lelaki tua itu, dengan arti berbeda dalam nada suaranya, bersemangat dan curiga. Melihat mata Xiao Yan yang gelap dan dalam, tubuh lelaki tua itu bergetar tanpa sadar. Harus dikatakan bahwa meskipun pemuda berjubah hitam di depannya tampak biasa, kekuatan yang dia bawa kepadanya tidak terlihat. Tekanan, tapi tidak kurang daripada mereka yang bertanggung jawab atas keluarga. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu mau tidak mau diam-diam gemetar di dalam hatinya, dia hanya bisa berpikir untuk dirinya sendiri, mungkin dia terlalu banyak berpikir. Ketika dia sadar kembali, senyum hormat dengan cepat muncul di wajah lelaki tua itu, dan dia tersenyum hormat pada Xiao Yan dan berkata, "Jangan khawatir tentang ini, tuanku. Saya bersedia menggunakan hidup saya untuk menjamin bahwa berita saya tidak akan salah." Saat kata-kata itu keluar dari mulut lelaki tua itu, dia tidak lupa menambahkan sesuatu di hatinya. Berita itu telah menyebar dengan gila-gilaan di beberapa kota besar sekitar. Aku khawatir hanya kamu yang tidak mengetahuinya. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak mengetahui kata-kata ini, tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengingatnya, tetapi akan aneh jika relik itu lahir dan tidak menarik perhatian semua arah, tidak memiliki terlalu banyak keraguan. Setelah berpikir sebentar, dia mengangguk ringan tanpa komentar. Dan ketika Xiao Yan mendapat bagian dari berita tentang reruntuhan, pada saat yang sama, di sisi lain, di luar taman paling megah dan megah di kota Hanxi, lelaki tua berjubah putih yang telah meninggalkan paviliun Sifang sebelumnya, di sini saat itu sudah muncul di sini. Berdiri di luar taman lain, lelaki tua itu perlahan mengangkat pandangannya, dengan sepasang pupil putih gelap, dia melihat dua karakter besar yang bersinar dengan cahaya kemasan terang di plakat pintu di depannya, menyeringai dengan senyum dingin. Rumah Matahari. Ketika penjaga di depan pintu melihat orang itu datang,
Senyum hormat dengan cepat muncul di wajahnya yang acuh tak acuh saat ini, dan dia dengan cepat memberi hormat kepada lelaki tua itu, dan pada saat yang sama berteriak dengan hormat. Temui Bai Lao. Mendengar ini, senyum dingin di wajah lelaki tua itu perlahan memudar, dan akhirnya berubah menjadi ketidakpedulian, lalu dia mendengus pelan, dan berkata dengan suara yang dalam. Huff, aku punya sesuatu yang penting untuk dilihat patriarkmu, cepat bawa aku menemuinya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kedua penjaga itu tidak berani mengabaikan sama sekali, mereka buru-buru memberi hormat kepada lelaki tua itu lagi, lalu memberi isyarat mengundang lelaki tua itu, dan pada saat yang sama, dengan cepat membuka pintu yang tertutup di belakang mereka. Dengan mendengus dingin, lelaki tua itu berhenti bersikap sopan, dan sebelum penjaga bisa memimpin, dia menunjukkan sosoknya dan memasuki taman lain dalam sekejap. Melihat lelaki tua berjubah putih yang menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, ekspresi wajah kedua penjaga di depan pintu itu pun seketika menjadi ngeri. Sungguh kecepatan yang mengerikan, benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik setengah kaisar bintang 9. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan Patriark, jauh tertinggal. Patriark adalah pembangkit tenaga Doudi yang bermartabat, tidak peduli seberapa cepat Bai Ye, bagaimana pembangkit tenaga setengah gayung bintang 9 bisa lebih cepat dari Doudi. Tapi ketika menyangkut kamu dan aku, pusat kekuatan setengah kaisar yang sama, dibandingkan dengan Bai Ye, itu artinya jika dibandingkan. Di depan gerbang Biyuan, dua penjaga berbaju zirah saling menggoda, dan pada saat yang sama, lelaki tua berjubah putih bernama Bai Ye juga terbang dengan kecepatan sangat cepat hanya dalam waktu singkat, mereka sampai di luar bangunan paling megah di seluruh taman. Aula utama Sun Mansion. Hahaha, kakak Bai Ye, mengapa kamu kembali setelah kamu pergi? Mungkinkah ada sesuatu yang kamu lupa jelaskan? Jangan khawatir, aku di sini, selama anak bernama Xiao Yan itu berani muncul di depanku Sikeng, aku akan segera mengirim seseorang untuk menjatuhkannya. Jauh di atas langit, sebelum sosok Bai Ye jatuh, suara berat yang terdengar sangat agung, seperti ledakan guntur, datang dari aula utama di bawah. Orang yang berbicara sepertinya telah memperhatikan Bai Ye datang dan pergi, seolah-olah dia sudah lama menunggu di sini. Mendengar suara gemuruh, Bai Ye tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Pembangkit tenaga listrik Doudi benar-benar menakutkan. Hanya aura dan paksaan yang terkandung dalam satu kalimat membuat hati Bai Ye bergetar, dan sulit untuk dibayangkan, jika Anda menggerakkan tangan Anda, itu akan menjadi pemandangan yang menghancurkan. Tapi segera setelah itu, emosi di hati Bai Ye dengan cepat kembali menjadi tenang, dan pada saat yang sama, sosok yang berdiri tinggi di langit sedikit berkedip, dan dengan cepat mendarat di depan aula utama di bawah. Melihat ke bawah, di depan aula utama, seorang pria parubaya berotot yang mengenakan pakaian brokat sedang menunggu di sini dengan senyuman di balik tangannya. Kakak Bai Ye keluar di pagi hari, dan bergegas menemui kediaman Sun saya di siang hari. Sepertinya kakak Bai Ye memiliki kasih sayang yang sangat dalam untuk keluarga Sun saya. Pria parubaya itu menatap Bai Ye dengan setengah tersenyum, matanya cukup tajam. Melihat ini, Bai Ye tidak bisa menahan cemberut secara diam-diam. Tanpa diduga, semua keberadaannya berada di bawah pengawasan orang di depannya. Patriark Sun juga sangat prihatin dengan bawahan ini. Namun, kembalinya saya kali ini bukan untuk tujuan lain, tetapi untuk satu hal, yang saya rasa perlu untuk diberitahukan kepada Anda. Bai Ye mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap pria parubaya di depannya. Setelah sekian lama, dia berbicara perlahan dan serius. Mendengar ini, pria parubaya itu menyipitkan matanya dan menatap daun putih di depannya, seolah sedang memeriksa kredibilitas kata-kata yang terakhir. Setelah beberapa napas, pria parubaya itu tertawa kecil dan berkata, "Haha, saudara Bai Ye, jangan salah paham. Anda tahu bahwa sebagai Kaisar Dou, saya dapat mendeteksi siapa saja yang mengetahui aura saya, selama mereka berada di kota Hansi saya. Jadi, itu benar-benar tindakan yang tidak disengaja. Tapi saudara Bai Ye, kamu mengatakan bahwa kamu datang ke sini untuk merasakan sesuatu, tetapi kamu tidak tahu." Meski pria parubaya itu tampak lugas, kata-katanya bijaksana dan teliti, namun orang tidak berani gegabah. "Saya datang ke sini kali ini hanya untuk memberitahu Patriark Sun bahwa saya melihat seseorang di paviliun Sifang Anda." Mendengar ini, pria parubaya itu sedikit mengangkat alisnya, dia telah melihat banyak orang, siapa ini?
Kakak Bai Ye mengatakan sesuatu yang jujur, aku tidak suka menyia-nyiakan otak itu. Hehe, Patriark Sun tidak ingin terlalu banyak berpikir, jadi aku akan mengatakannya dengan jujur. Orang ini yang baru saja kamu sebutkan. Tiba-tiba, ekspresi pria parubaya itu membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget dengan Bai Ye di depannya, berkata, Xiao Yan. Setelah sekian lama, pria parubaya itu berangsur-angsur terbangun dari kegembiraan, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk menggumamkan nama Xiao Yan dengan suara rendah. Maksudmu, Xiao Yan sekarang ada di kota Hansiku. Pria parubaya itu menyipitkan matanya, menatap tajam ke daun putih di depannya, dan berkata dengan nada agak rendah. Hehe, ya, Patriark Sun, Xiao Yan tidak hanya di kota Hansi, tapi juga di pavilion Sifang yang didirikan oleh keluarga Sun. Mendengar ini, Bai Ye menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih gelap di bawah sinar matahari. Senyum di wajah Bai Ye yang seharusnya terlihat hangat berubah menjadi suram dan dingin saat ini. Mendengar kata-kata di mulut Bai Ye, ekspresi kegembiraan muncul di wajah pria parubaya itu. Tanpa diduga, Xiao Yan akan berinisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Selama dia bisa menangkap Xiao Yan dan mengirimkannya ke Tianjianmen, itu akan sangat bermanfaat baginya. Bagi keluarga Sun, itu memiliki banyak manfaat. 4 keluarga besar di bawah Tianjianmen, Huo, Zuo, Bai, dan Sun, masing-masing mengelola 4 wilayah dalam domain Tianjianmen, dan pembagian wilayah seluruhnya didasarkan pada kontribusi yang dibuat oleh 4 keluarga besar. Di bagian bawah daftar, dan bahkan sekarang, domain yang ditugaskan adalah yang terkecil, tetapi saat ini, jika Xiao Yan dapat ditangkap dan dikirim ke Tianjianmen, maka ketika saatnya tiba, 4 keluarga besar akan berstatus, tetapi perombakan besar-besaran akan berlangsung. Ukuran domain terkait langsung dengan keuntungan seluruh keluarga mereka, dan bahkan lebih terkait dengan kekuatan keseluruhan seluruh keluarga, yang tidak dapat ditoleransi olehnya. Selain itu, Xiao Yan menghilang selama 3 tahun, dan sekarang dia muncul. Karunia diumumkan kepadanya oleh 4 sekte utama, tetapi bahkan mereka yang melawan Kaisar pun tergoda. Xiao Yan telah memberikan kontribusi besar untuk sekte pedang surgawi, dan apa keluarga Sun yang bisa dia dapatkan saat itu akan jauh lebih banyak dari itu. Memikirkan hal ini, hati pria parubaya itu tiba-tiba bergerak sedikit. Begitu Xiao Yan ditangkap oleh keluarga cucunya, maka kepala 4 keluarga besar di bawah Tianjianmen akan berpindah tangan. Ketika Bai Ye di depannya melihat ini, dia mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan apa yang bisa dipikirkan oleh patriark keluarga Sun. Jauh sebelum dia datang ke keluarga Sun, dia sudah menggunakan metode rahasia untuk terlebih dahulu memberitahu keluarga Bai di belakangnya. Sayangnya, domain mereka masing-masing dari keluarga Sun dan Bai berada di perbatasan yang sama, dan sebagai tetangga, keluarga Bai mungkin tidak butuh waktu lama untuk datang ke sini, dan alasan mengapa Bai Ye sengaja menunda begitu lama justru karena ini. Meski ada jarak antara kedua keluarga, jaraknya masih tidak pendek, tapi Bai Ye juga yakin jika Xiao Yan muncul, patriark dari keluarga Bai pasti akan datang sendiri, tidak akan lama. Memikirkan hal ini, Bai Ye tidak bisa menahan cibiran diam-diam di dalam hatinya. Selama patriark tiba, keluarga Xiao Yan mana yang akan menjadi milik pada saat itu masalah lain. Tapi segera, mata Bai Ye berbalik, matanya sedikit berkedip, lalu menatap pria parubaya di depannya, dan berbicara lagi, dengan senyum yang sedikit sinis. Namun, kupikir saat ini, Sun Huo, kepala pavilion Sifang, seharusnya mengelilingi Xiao Yan dengan penuh kejutan, haha. Kebaikan. Mendengar ini, pria parubaya itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresi wajahnya dengan cepat menjadi suram. Bagaimana apanya? Pria parubaya itu perlahan mengepalkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Bai Ye dengan mata setengah tertutup, dan bertanya dengan suara rendah. Melihat ini, Bai Ye diam-diam merasa khawatir, tapi kemudian, dia tersenyum lagi dan berkata, Hehe, Patriark Sun, ini bukan hanya omong kosong, hanya saja Xiao Yan tampaknya telah menjadi alkemis peringkat ketiga. Alkemis tingkat ketiga. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Bai Ye, ekspresi wajah pria parubaya di depannya juga berubah seketika, sepasang mata yang tajam mau tidak mau menunjukkan ekspresi ngeri yang dalam. Adapun Xiao Yan, meskipun patriark dari keluarga Sun tahu sesuatu, dia hanya tahu bahwa Xiao Yan telah bertahan di bawah serangan bersama dari para patriark dari 4 sekte utama,
dan dia juga tahu bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk melompati tantangan, tapi dia yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Xiao Yan sebenarnya adalah seorang apoteker, dan bahkan apoteker tingkat ketiga. Tingkat ketiga, alkemis. Xiao Yan, bagaimana mungkin? Otot-otot di wajah pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Memang, tidak terbayangkan bahwa Xiao Yan, sebagai junior, dapat menumbuhkan ki pertempuran dan kekuatan jiwa sedemikian rupa pada usia seperti itu. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini tidak lemah, masih ada jarak yang jauh dari level alkemis tingkat ketiga, lagi pula, Xiao Yan saat ini juga dia masih apoteker lapis kedua. Alasan mengapa mereka semua menganggap Xiao Yan sebagai apoteker tingkat ketiga adalah karena bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan pada dasarnya untuk memurnikan ramuan tingkat ketiga ke atas, itu saja. Hehe, Patriark Sun juga harus bisa memahami bahwa bobot seorang apoteker tingkat ketiga, dari sudut pandangku, Elder Sun Huo yang aristokrat juga untuk kebaikan keluarga. Lagi pula, jika dia bisa merekrut yang ketiga apoteker tingkat-tingkat, saya percaya dalam waktu kurang dari setahun, dengan pengaruh alkemis peringkat ketiga, bangsawan dapat dengan mudah duduk di kepala 4 keluarga besar, dan masa depan keluarga Sun dapat dikatakan memiliki prospek yang menjanjikan. Petik 2. Mendengar ini, mata pria parubaya itu tiba-tiba menjadi cerah. Bobot apoteker tingkat ketiga, sebagai pembangkit tenaga listrik Doudi, dia secara alami tahu di dalam hatinya bahwa jika keluarga Sun-nya benar-benar bisa mendapatkan bobot apoteker tingkat ketiga dengan bantuan tersebut, masa depan keluarga Sun akan sangat cerah. Tapi kemudian, pria parubaya itu mengerutkan kening lagi, dia tidak percaya bahwa anggota keluarga Bai yang telah bertengkar dengan keluarga cucunya selama bertahun-tahun akan mengatakan hal seperti itu. Benar saja, Bai Ye pertama kali memberikan pujian, dan setelah menangkupkan tinjunya ke pria parubaya itu, dia mengerutkan kening lagi, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan kasihan, dan menghela nafas pelan. Namun, sayang sekali tidak baik siapa apoteker tingkat ketiga ini, tapi Xiao Yan adalah orang yang ditunjuk oleh 4 sekte besar untuk menangkapnya. Jika Patriark Sun benar-benar berani merekrutnya. Huff, jangan mengudara di depan Patriark. Kamu adalah setengah kaisar bintang 9, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di depan Patriark. Sebelum kata-kata di mulut Bai Ye benar-benar jatuh, Patriark keluarga Sun tiba-tiba mendengus dingin dan memotongnya dengan satu kata. Dan pada saat ini, di luar kota Hanxi, di tepi langit, tiba-tiba ada aura yang bergolak. Auranya begitu kuat hingga tidak kalah kuatnya dengan Patriark keluarga Sun. Saat nafas ini menerpa, ekspresi wajah pria parubaya di Sun Mansion di kota berubah seketika. Begitu matanya menoleh, dia langsung mengarahkan pandangan tajamnya ke Bai Ye di depannya. Di tangannya mata, tiba-tiba, kemarahan mengamuk melonjak. Bai Ye, kamu sengaja menunda waktu. Orang ini adalah kepala keluarga Bai, di Sun Mansion. Patriarch of the Sun Family menatap tajam ke daun putih di depannya, dan matanya yang tajam menunjukkan niat membunuh yang mengamuk saat ini. Bai Ye, beraninya kamu menggoda dewa ini, dengan sengaja menunda waktu di sini. Niat membunuh di wajah Patriarch of the Sun Family terlihat jelas saat ini, dan kata-kata di mulutnya menjadi sedikit serak karena kemarahan di dadanya. Hehe, Patriarch Sun, kamu dan aku sama-sama untuk keluarga. Keluarga Sunmu menginginkan sepotong daging Xiao Yan. Bagaimana bisa keluarga Baiku melepaskannya? Aku, Bai Ye, bukan tipe orang yang bisa mengkhianati keluarga. Mendengar ini, Bai Ye tersenyum sinis, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat wajah Patriarch of the Sun Family semakin suram saat ini. Huff, jika kamu jujur, dewa ini akan tetap sopan kepadamu, tetapi karena kamu bersikeras mencari kematian, maka dewa ini akan memenuhimu hari ini. Melihat keberhasilan licik Bai Ye, wajah Patriarch keluarga Sun tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi pucat. Tapi kemudian, itu berubah menjadi niat membunuh yang lebih kejam. Pada saat yang sama Patriarch keluarga Sun berteriak dengan marah, tubuhnya yang kokoh bergetar tiba-tiba, dan aura turbulen di tubuhnya juga tersapu saat ini, berubah menjadi gelombang tak terlihat, dengan momentum yang luar biasa, menghadap daun putih menyapu dengan ganas. Dengan jarak yang begitu dekat, ditambah dengan jarak kekuatan antara keduanya, Bai Ye tidak dapat menghindarinya. Dalam sekejap,
Aura dan paksaan yang menakutkan itu telah tiba di depan Bai Ye dengan kekuatan mematahkan bambu. Segera setelah itu saat berikutnya, itu akan membombardir tubuh Bai Ye dengan ganas. Pada saat ini, Bai Ye juga ketakutan di dalam hatinya. Menghadapi serangan pembangkit tenaga listrik Doudi, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Aura paksaan membombardir dirinya sendiri dengan ganas. Tetapi pada saat berikutnya, tawa nyaring tiba-tiba datang dari langit di atas Cold Creek City, paksaan yang dikeluarkan oleh patriark keluarga itu langsung ditentang. Haha, Sun Suo, kamu masih ingin membunuh anggota keluarga Bai di depanku, kamu benar-benar mendominasi. Saat Sun Suo, patriark keluarga Sun, ditentang, sosok parubaya berjubah putih perlahan menurunkan tubuhnya dan berdiri di depan Bai Ye di langit. Melihat patriarknya sendiri, wajah Bai Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan buru-buru membungkuk kepada pria parubaya di depannya, dan berkata dengan hormat di mulutnya. Terima kasih patriark karena telah menyelamatkan hidupmu. Mengenai hal ini, pria parubaya di depannya masih memunggungi Bai Ye, hanya mengangkat satu tangan, melambaikannya dengan santai, lalu mengangkat matanya, dan menatap patriark keluarga Sun Suo, sambil terkekeh di sudut mulutnya. Hehe, Sun Suo, kamu dan aku telah menjaga keluarga selama bertahun-tahun. Sudah lama sejak kita bertemu. Ketika aku melihatmu hari ini, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Patriark keluarga Bai memandang Sun Suo dengan senyum di wajahnya, matanya menyipit, dan kedalaman pupil matanya bersinar terang. Huff, Bai Ying, kamu tidak lebih buruk dariku, dan kekuatanmu sebenarnya telah mencapai tahap tengah dari Kaisar Petarung Bintang 3. Sun Suo mendengus dingin, dan nadanya tidak sedikit pun. Haha, satu sama lain, karena kalian bisa berkultivasi sampai level ini, jika aku tidak bisa mencapainya, bukankah itu sebuah lelucon? Bai Ying tertawa, dan tawa itu sengaja dibungkus dengan dendam, sehingga semua orang di seluruh kota Hanxi dapat mendengarnya dengan jelas, dan pada saat yang sama, arti meremehkan dari kata-kata itu dengan jelas ditransmisikan di telinga semua orang di kota Cold Creek. Huff, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu, aku khawatir kamu tidak punya niat baik saat datang kali ini. Sun Suo menatap Bai Ying di depannya, dan nadanya kejam, dia juga sangat takut pada yang terakhir. Pria di depan saya, seperti patriark dari dua keluarga lainnya, telah bertengkar dengannya selama bertahun-tahun. Ketika saya melihatnya sekarang, saya tidak dapat membayangkan bahwa dia masih tidak dapat dibedakan. Saya hanya tidak tahu, sekarang, para patriark dari keluarga Zuo dan keluarga Huo, seberapa kuat mereka dan geometri. Lagi pula, sebagai perbandingan, di antara 4 keluarga besar mereka, keluarga Zuo adalah kepala, dan keluarga Huo adalah yang kedua, sekarang keluarga Bai dan keluarga Sun pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama, tetapi mereka tidak tahu di mana mereka berada, telah berkembang. Hei, apa maksudmu dengan tidak memiliki niat baik? Kudengar Xiao Yan datang ke kota Hanxi. Aku takut Patriark Sun tidak akan bisa menangkapnya, jadi aku datang ke sini untuk membantu. Lagi pula, jika Xiao Yan dibunuh oleh Xiao Yan di wilayah keluarga Sun Anda jika Anda melarikan diri, maka ini bukan hanya untuk mempermalukan keluarga Sun Anda, jika suatu hari Jianmen menyalahkan Anda tidak mampu melakukan kejahatan ini. Bai Ying menatap Sun Suo dengan setengah tersenyum, dan tertawa. Huff, Bai Ying, apakah kamu dengan tulus memandang rendah keluarga Sunku? Mendengar kata-kata Bai Ying, Sun Suo tidak bisa menahan perasaan marahnya, sementara wajahnya pucat pasi, otot-otot wajahnya juga sedikit terdistorsi. Haha, Kakak Sun, kenapa kamu mengatakan itu? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Lagi pula, keluarga Sun adalah salah satu dari 4 keluarga besar kami. Jika kamu kehilangan muka, 3 keluarga kami yang lain juga akan kehilangan muka. Huff, berhenti bicara omong kosong. Karena kamu datang ke sini dengan suatu tujuan, lalu mengapa kamu melakukan kemunafikan seperti itu? Ya, Xiao Yan ada di kota Hanxi saya sekarang, tetapi itu adalah urusan keluarga Sun saya untuk menangkapnya. Bai Ying, kamu lebih baik keluar dari urusanmu sendiri. Sun Suo menatap Bai Ying dengan marah, matanya yang tajam tampak seperti terbakar, tinjunya di bawah lengan baju terkepal erat, dan balas dendam di tubuhnya melonjak, dan kehampaan di sekitar tubuh Sun Suo telah berfluktuasi semakin keras. Haha,
Kakak Sun Suo, pengunjung adalah tamu, jadi mengapa kamu marah? Lagi pula, ini adalah wilayah keluarga Sunmu. Jika kamu dan aku bertarung, tidak masalah bagi keluarga baikku, tetapi sekali pertempuran memengaruhi keluarga Sun, pada akhirnya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Untuk masalah penangkapan Xiao Yan, kenapa kamu dan kedua keluargaku tidak mengandalkan kemampuan mereka sendiri? Bai Ying memandang Sun Suo dengan senyum tipis di wajahnya, dan ekspresi wajahnya sangat santai dibandingkan dengan Sun Suo. Bai Ying seperti paman setengah baya yang santai, yang membuat orang merasa tidak sadar. Sebuah kebaikan. Masing-masing sesuai kemampuannya. Apa kemampuannya? Mendengar kata-kata Bai Ying, Sun Suo mengerutkan kening cemberut setelah memikirkan pilihan di hatinya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Bai Ying dengan tajam, dan bertanya dengan suara rendah. Haha, itu sederhana. Dikatakan bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, dan kamu dan aku sama-sama pejuang yang kuat, jadi tidak nyaman untuk bergerak. Lalu, biarkan orang-orang di bawah kaisar bertarung, pihak manapun yang dapat mengendalikan Xiao Yan pertama, pihak mana yang akan menjadi milik Xiao Yan? Melihat Sun Suo mengambil umpan, Bai Ying menyeringai, dan cahaya redup melintas di kedalaman pupilnya. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, mata Bai Ying juga beralih ke Bai Ye di belakangnya. Mendengar kata-kata Bai Ying, Sun Suo sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Bai Ying akan mengajukan permintaan seperti itu. Namun, yang paling penting adalah dia tidak membatasi jumlah orang. Xiao Yan mendorong kepelukan cucunya. Setelah berpikir sejenak, Sun Suo tidak bisa menahan senyum di wajahnya, seolah-olah Xiao Yan telah menjadi kura-kura di gucinya. Dia hanya menunggu dia mengirim seseorang keluar untuk mengambilnya dengan mudah. Itu tidak akan terjadi jauh sebelum keluarga Sunnya, dia akan menjadi pemimpin dari 4 keluarga besar di bawah Tianjianmen. Haha, Bai Ying, karena kamu ingin memberikannya, maka Patriark akan menerimanya terus terang. Haha, bagus. Aku berjanji, kamu dan kedua keluargaku akan mengirim orang secara terpisah. Pihak mana yang akan mengendalikan Xiao Yan dulu, lalu Xiao Yan nyala api akan menjadi milik pihak manapun. Mendengar ini, Bai Ying juga mengangguk sambil tersenyum, dan berkata sambil tertawa lebar. Oke, kakak Yi Sun Suo. Dan ketika dua orang di Sun Mansion tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka sedang melakukan bisnis, Xiao Yan di pavilion Sifang juga mendengar semua ini dengan jelas di telinganya. Dengan cepat menjadi suram. Tanpa diduga, kelompok orang ini akan memperebutkan dia seperti item. Mereka benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai kesemek lembut, bisakah semua orang meremasnya? Haha, jika itu masalahnya, maka Bai Ye, tugas penting untuk menjatuhkan Xiao Yan dipercayakan kepadamu oleh Patriark. Kamu tidak boleh melewatkannya. Bai Ying menatap Bai Ye di depannya dengan sungguh-sungguh, dan ekspresi wajahnya tampak sangat serius. Mendengar ini, Bai Ye mau tidak mau sedikit tegang di hatinya, dan ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Patriark keluarganya akan setuju dengan Sun Suo dan membuat keputusan seperti itu. Berdasarkan pemahaman Bai Ye tentang Bai Ying di depannya, kepala keluarganya bukanlah tipe orang yang rela menderita. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga Sun. Entahlah. Pada saat yang sama, Sun Suo, yang berada di belakang Bai Ying, memandang Bai Ying dengan punggung menghadap ke arahnya, dan juga menunjukkan sedikit kecurigaan di wajahnya. Bai Ying di depannya telah bertengkar dengan keluarga Sunnya selama bertahun-tahun. Sun Suo sangat mengenal temperamen yang terakhir. Orang di depannya ini bukanlah orang yang mau menderita. Begitu dia menjadi mangsanya, dia tidak akan bisa membunuhnya, bahkan jika dia tidak merobek sepotong daging pun, dia tidak akan pernah bisa berdamai. Namun, saat ini, Bai Ying akan mengatakan kata-kata seperti itu di depannya, yang benar-benar membuatnya curiga. Pada saat yang sama, Bai Ye di depan Bai Ying juga ragu-ragu dan ingin berbicara, tetapi segera setelah itu, Bai Ying berbicara lagi dengan wajah serius, berkata, Bai Ye, hanya kamu yang bisa mengambil alih masalah ini. Ini tentang wajah keluarga baikku. Apakah kamu ingin melalaikannya? Begitu kamu melalaikannya dan membuat pria bermarga Sun ini mendapatkan prestise, bukankah dia akan menertawakan keluarga baikku? Di sana tidak ada yang tersisa. Setelah kata-kata di mulut Bai Ying jatuh, Bai Ye di depannya menundukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan tidak punya pilihan selain mengangguk dengan keras pada Bai Ying. Bagaimanapun, ini adalah keputusan Patriark. Dia tidak punya hak untuk mengubahnya,
dan dia tidak punya hak untuk membantahnya. Melihat ini, Bai Ying mengangguk dan tersenyum, tetapi Bai Ye, yang menundukkan kepalanya, tidak menyadari bahwa, di kedalaman mata Bai Ying saat ini, seberkas cahaya melintas. Tapi Patriark, ini adalah wilayah keluarga Sun. Dia memiliki kekuatan. Jika Sun Suo mengirim lebih banyak orang, maka kita akan mengalami hal yang sama. Setelah sedikit ragu, Bai Ye mengangkat kepalanya, dan pada saat yang sama, ekspresi wajah Bai Ying dengan cepat kembali normal. Dengan sedikit senyum, dia terkekeh pada Bai Ye dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, mengatakan, "Bai Ye, apa yang kamu katakan memang bagus, tapi menurutmu karena itu adalah sesuatu yang dapat kamu pikirkan, bukankah kamu pikir aku tidak bisa memikirkannya?" Mendengar ini, Bai Ye sadar kembali, dan pada saat yang sama, ekspresi wajahnya berubah dengan cepat, dan dia buru-buru membungkuk pada Bai Ying di depannya untuk meminta maaf, berkata, "Bawahannya membosankan, dan mereka pasti tidak bermaksud meremehkan Patriark. Haha, tidak apa-apa, aku juga tahu kamu melakukannya demi kebaikan keluarga, jadi." Sebelum kata-kata di mulutnya jatuh, Bai Ying tiba-tiba berbalik, menatap Sun Suo seketika, menyipitkan matanya, dan berkata kepada Sun Suo dengan suara terkonsentrasi. "Namun, Patriark Sun, kupikir sebelum itu, ada satu hal yang perlu dijelaskan padamu." Sun Suo mengerutkan kening, mengetahui apa yang akan dikatakan Bai Ying, tetapi berpura-pura tidak tahu, dia tersenyum dan bertanya dengan sadar. "Hei, aku ingin tahu apakah Patriark Bai punya pertanyaan." Bai Ye dan aku adalah satu-satunya di sini di keluarga Baiku. Jika aku tidak melakukan apa-apa, dia satu-satunya. Jadi, jika keluarga Sun mengirim seseorang, itu seharusnya. Tidak ada seorang pun di keluarga Bai Anda, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Ini adalah keluarga cucu saya. Selama saya mau, saya dapat mengirim faksi sebanyak yang saya inginkan. Jika Patriark Bai memiliki kemampuan ini, Patriark tidak akan menghentikannya. Bai Ying belum selesai berbicara, tapi Sun Suo mendengus dingin dan menyela kata-katanya dengan cibiran. "Anda, segera." Ekspresi kemarahan muncul di wajah Bai Ying, dan ekspresi awalnya yang baik hati tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi dan mengerikan pada saat ini, dan telapak lengan baju yang terentang bergetar hebat, dan di matanya, bahkan ada beberapa keinginan, untuk memiliki ledakan kemarahan. Melihat ini, Sun Suo tersenyum dingin, sudut mulutnya terangkat, menunjukkan cibiran, dan kemudian dia melambaikan tangannya yang besar dengan keras, lengan bajunya berkibar, dan embusan angin yang tak terlihat menyapu halaman. "Semua orang di keluarga Sun saya mendengarkan saya. Mulai sekarang, semua setengah kaisar bintang 9 akan pergi ke paviliun Sifang untuk menangkap apoteker tingkat ketiga, Xiao Yan, untuk saya. Siapapun yang bisa menangkapnya, saya akan hadiahi dia dengan pil tingkat 3, tidak 2. Ada teriakan keras dari mulut Sun Suo, dan tiba-tiba, seluruh kota Hansi jatuh seperti petir saat ini. Kata-kata di mulut Sun Suo meledak di telinga semua orang di kota. Dalam sekejap mata, semua orang di kota itu sangat terkejut dengan kata-kata Sun Suo. Dari kata-kata ini, dapat dengan jelas terdengar bahwa Xiao Yan, yang terdaftar sebagai yang paling dicari oleh 4 sekte besar, sebenarnya berada di kota Hansinya saat ini, dan saat ini, Xiao Yan tampaknya berada di paviliun Sifang, di kota. Tiba-tiba, rasa keserakahan muncul di hati semua pusat kekuatan setengah kaisar di kota. Mereka juga sangat senang dengan hadiah yang ditawarkan oleh 4 sekte utama, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menemukan Xiao Yan, karena dia muncul di sini sekarang, bagaimana mungkin semua orang di kota dengan mudah kehilangan kesempatan untuk menangkapnya. Dalam sekejap mata, tidak hanya Kaisar Bintang 9,5 dari keluarga Sun di kota yang mematuhi perintahnya, tetapi juga orang-orang kuat dari segala arah di kota juga bergerak setelah mendengar berita tersebut. Paviliun Sifang ini adalah kata-kata Sun Suo sendiri, sama sekali tidak akan ada yang salah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kota Hansi yang besar dengan cepat menjadi kacau karena kata-kata yang diucapkan Sun Suo saat ini. Tentu saja, mengatakan bahwa itu kacau juga kacau, tetapi untuk mengatakan bahwa itu teratur, semua orang di kota juga berkumpul di satu arah di kota dengan tujuan yang sama. Jika pemandangan ini dilihat dari ketinggian, memang bisa disebut megah. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mencurahkan energi bertarung mereka satu demi satu,
dan seberkas energi pertempuran langsung menuju ke langit. Segera, sosok semua orang bergerak dan berkedip satu demi satu, meninggalkan bayangan cemerlang jauh di atas langit. Puluhan ribu orang, dengan gerakan yang sama, berkumpul menuju tempat yang sama di kota dengan kecepatan sangat tinggi. Pemandangan ini, dilihat dari ketinggian, seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya tersedot oleh sesuatu, bergegas masuk dengan panik. Orang yang berada di tahap akhir cahaya di titik tengah berangsur-angsur menjadi semakin terang. Pada saat yang sama, di paviliun Xifang, Sun Huo, yang berdiri di depan Xiao Yan dengan wajah hormat, sekarang juga memiliki tulisan horor di seluruh wajahnya. Pada saat yang sama ketika kata-kata di mulut Sun Suo datang, pikiran asli di hati Sun Huo seperti awan kabut, yang tiba-tiba hancur. Di dalam hatinya, itu bahkan lebih sulit dipercaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini di depannya bisa membawanya ke posisi teratas. Apoteker peringkat ketiga ternyata adalah Xiao Yan yang ingin dilenyapkan oleh 4 sekte besar. Kamu, bagaimana mungkin? Sun Huo memandang Xiao Yan di depannya dengan ngeri, matanya dengan cepat memerah, tubuh kurusnya bergetar hebat saat ini, dan jari hari ini perlahan menunjuk ke arah Xiao Yan. Hadiah yang diberikan oleh Sun Suo pasti bisa membuat hati orang biasa tergerak, tetapi dia tidak tergerak sama sekali. Jika orang di depannya bukan Xiao Yan, maka obat mujarab tingkat ketiga yang bisa dia dapatkan jauh lebih banyak daripada yang Sun Suo dijanjikan saat ini banyak lagi. Namun, sekarang semuanya menjadi sia-sia. Xiao Yan menyeringai, dengan sarkasme dan penghinaan dalam senyumnya. Iya, orang yang dimaksud patriarkmu adalah aku, Xiao Yan. Xiao Yan. Di paviliun Xifang, tubuh Sun Huo bergetar hebat, kata-kata di mulutnya hampir keluar dari sela-sela giginya, terdengar penuh amarah, namun menekan kesedihan di hatinya. Engah. Ketika kemarahan di dadanya membara hingga ekstrim, semangat juang yang kuat di tubuh Sun Huo meledak pada saat ini, dan pada saat yang sama, kemarahan di dadanya berubah menjadi niat membunuh yang tak ada habisnya. Mati, karena aku tidak bisa mendapatkan apa-apa, aku akan membunuhmu hari ini. Orang tua ini pasti akan mencabik-cabikmu hari ini. Raungan serak dari gemericik keluar seperti raungan binatang buas, dan Sun Huo menyeringai, tampak sangat menakutkan. Minum. Diiringi raungan serak, tubuh Sun Huo tiba-tiba melesat, seperti bola meriam, dan melesat ke arah Xiao Yan yang berada di dekatnya. Dendam hijau tua dengan cepat memadat di permukaan tubuh Sun Huo, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi baju besi yang kokoh, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ada duri tajam di seluruh armor, terutama yang tajam. Saat melewati kehampaan, ada retakan hitam yang tersisa di kehampaan di sekitarnya. Angin kencang yang tak terlihat seperti pisau tajam, menyapu aula, bang-bang suara berderak bergema terus-menerus. Pada saat ini, tidak peduli kaki, bagian atas kepala, atau ornamen lain di aula, semuanya hancur oleh pukulan Sun Huo. Kekuatan destruktif membuat orang merasa heran ketika mereka melihatnya, tetapi pada saat ini, Xiao Yan, yang berdiri di depan Sun Huo, memiliki ekspresi tak tergerak di wajahnya, dan bahkan, di lubuk hati Xiao Yan, berlama-lama pingsan, mengejek. Haha, tiba-tiba, cibiran samar keluar dari mulut Xiao Yan, dan saat Sun Huo menyerangnya dengan penuh amarah, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, gerakannya tampak lambat dan cepat, lambat dan mendesak, dengan bayangan yang padat. Melihat ekspresi seperti mencibir di wajah Xiao Yan, Sun Huo bahkan lebih marah, dan mengeluarkan geraman serak dari tenggorokannya lagi, kekuatan baju besi padat di tubuhnya menjadi sedikit lebih menakutkan. Tapi detik berikutnya, dentang, telapak tangan Xiao Yan dengan ringan mendarat di baju besi yang ditutupi duri tajam di depannya. Dengan telapak tangan yang ringan, Sun Huo, yang berlari kencang di depannya, dihentikan dengan telapak tangan yang sangat santai. Munculnya adegan ini menyebabkan ekspresi wajah Sun Huo di bawah baju besi tiba-tiba menjadi ngeri, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa ekspresi wajah Xiao Yan saat ini masih tenang. Sun Huo di depannya tampaknya tidak memberikan tekanan besar padanya, dan bahkan mengatakan bahwa di mata yang terakhir, pukulan dengan seluruh kekuatannya, di mata Xiao Yan, benar-benar rentan. Bagaimana ini mungkin? Mata Sun Huo terbuka lebar, hampir melompat keluar dari rongganya, dan ekspresi wajahnya bahkan lebih ngeri, keringat dingin menyembur keluar dari tubuh Sun Huo dengan cepat saat tenggorokannya bergulung, pakaian di sekujur tubuh langsung basah kuyup. Mengenai hal ini, Xiao Yan menunjukkan seringai di wajahnya, dan matanya yang gelap penuh dengan penghinaan.
Meskipun Sun Huo di depannya adalah setengah kaisar bintang 9, di mata Xiao Yan saat ini, bukan itu masalahnya. Pertempuran Qi mencolok, sia-sia dan tidak pasti, dan armornya terkondensasi secara longgar, yang sangat rentan. Menurut pendapat saya, kekuatan setengah kaisar bintang 9 Anda mungkin bergantung pada akumulasi benda asing. Mendengar kata-kata di mulut Xiao Yan, hati Sun Huo tiba-tiba bergetar, dan ekspresi wajahnya di bawah baju besi juga menjadi sangat ngeri. Tanpa diduga, Xiao Yan di depannya begitu mengerikan. Kekuatan setengah kaisar bintang 9 sebenarnya baru setengah tahun yang lalu, ketika dia mengonsumsi pil dalam jumlah besar, yang membuatnya nyaris tidak bisa menembus. Oleh karena itu, kekuatannya tidak akan meningkat lagi di masa depan. Hehe, berdasarkan kekuatanmu, tidak banyak bicara. Paling banyak hanya bisa dibandingkan dengan puncak setengah kaisar bintang 8 di tahap akhir. Jika kamu adalah setengah kaisar bintang 9 yang datang melalui normal pelatihan, bahkan jika Anda baru saja menerobos, itu juga dapat dengan mudah membersihkan Anda. Kata-kata mengejek tanpa ampun dari Xiao Yan menusuk hati Sun Huo seperti duri tajam, menyebabkan wajah Sun Huo di bawah baju zirahnya dengan cepat menjadi mengerikan. Tapi meski begitu, bagaimana mungkin kamu, blokir saja aku seperti ini? Menderu dengan suara serak, tubuh Sun Huo bergerak dengan keras, dan di bawah penutup baju zirah, dia meninju kepala Xiao Yan dengan keras. Energi pertempuran memadat, dan kekuatan pada lengan yang tertutup baju besi menjadi lebih menakutkan, dimanapun itu lewat, bahkan kehampaan pun runtuh seketika pada saat ini. Xiao Yan mencibir, saat ini dia bahkan bisa berurusan dengan orang kuat bintang 9 dan setengah kaisar, apalagi pria di depannya yang bahkan tidak bisa disebut bintang 9 dan setengah kaisar. Lambat, terlalu lambat. Menghadapi serangan Sun Huo lagi, evaluasi Xiao Yan hanya terdiri dari 4 kata singkat. Saat berikutnya, telapak tangan Xiao Yan berputar sedikit, dan kemudian api cemerlang di matanya melintas, dan dengan keras, tubuh Sun Huo di depannya terlempar ke belakang oleh pukulan Xiao Yan. Duri anggur. Sun Huo, yang terguncang kembali, masih belum mau kalah, dan energi pertempuran di tubuhnya miring dengan liar, dengan cepat mengembun menjadi duri tajam hijau tua di kehampaan sekitarnya. Duri tajam berputar, memantulkan kilau dingin seperti cahaya pedang. Membunuh. Sun Huo menggertakkan giginya dan meraung marah, dan pada saat yang sama dia menembak dengan tajam, tubuh Sun Huo juga dengan cepat berubah menjadi cahaya dan bayangan hijau tua, dan menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan ekstrim. Serangkaian duri tajam menembus kekosongan, membentuk pengepungan, dan menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tinggi di ruang sempit ini. Xiao Yan tidak punya cara untuk menghindarinya. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan sedikit mencibir, matanya tidak melihat duri yang tajam, tetapi pada saat tertentu, tubuh yang berdiri di tempat tiba-tiba berputar, dan tendangan cambuk dengan kejam menghantam tanah kosong di satu sisi. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan mengalir seperti semburan gunung. Pada saat yang sama, Sun Huo, yang mengenakan baju besi, tiba-tiba muncul di kehampaan yang kosong, dan menghantam pukulan keras Xiao Yan. Begitu pukulan itu jatuh, wajah Sun Huo tiba-tiba menjadi ketakutan, dan matanya dipenuhi teror yang tak ada habisnya. Namun, Xiao Yan tidak memberinya kesempatan untuk bernafas, karena kekuatan jiwa yang dia sebarkan dengan jelas menyadari bahwa di luar paviliun Xifang, sudah ada banyak orang kuat yang berkumpul saat ini, dan saya khawatir seluruh Hansi semua setengah kaisar yang kuat di kota berkumpul di sini. Di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiao Yan, di antara orang-orang ini, ada beberapa setengah kaisar bintang 9, dan ada banyak setengah kaisar dari kelas lain. Adapun pembangkit tenaga Doudi, mungkin karena hubungan antara Bai Ying dan Sun Suo, mereka tidak bergerak, tetapi hanya mengamati situasi di lapangan dari kejauhan. Merasakan banyak pria kuat di luar, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit tegang. Tanpa diduga, hanya untuk dia, orang-orang dari seluruh kota dapat dikerahkan untuk menangkapnya. Jika bukan karena hubungan antara keduanya, Doudi Qiang akan melakukannya takut tidak akan ada kekurangan pembaca. Sepertinya kita tidak bisa menunda lagi. Menggumamkan sesuatu di mulutnya, Xiao Yan segera mengarahkan pandangan tajamnya pada Sun Huo yang terpesona pada saat ini. Senyum dingin dan menusuk muncul di sudut mulutnya, dan segera tubuhnya bergerak, dan begitu dia menggunakan langkah Tianjue, Xiao Yan seketika kemudian dia muncul di samping Sun Huo, dengan cahaya keemasan bersinar di matanya, dan tubuh Xiao Yan juga membengkak dengan cepat.
Tubuh kaca Vajra, ledakan. Di luar paviliun Shifang tempat banyak orang berkumpul, sosok-sosok terbang ke arah mereka seperti meteor dan kilat. Namun, pada saat tertentu, paviliun Shifang di mata semua orang tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Di mata takjub semua orang di lapangan, kekuatan yang kuat meletus dari paviliun Shifang, dan hanya butuh waktu singkat untuk menghancurkan seluruh paviliun Shifang. Pada saat yang sama ketika bangunan besar itu runtuh, sinar cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti sinar matahari, ditembakkan dari mereka, membuat semua orang yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Pada saat yang sama, sebelum paviliun Shifang benar-benar runtuh, orang-orang di dalamnya juga dengan cepat berubah menjadi pita cahaya dan terbang keluar. Ketika semua orang mengangkat mata untuk melihat lagi, cahaya keemasan yang menyilaukan berangsur-angsur memudar, dan segera, yang perlahan muncul di depan mata semua orang adalah raksasa yang menjulang ke langit. Tetapi pada saat ini, sesosok yang tampak sedikit malu memancarkan lapisan tipis cahaya semangat juang hijau tua, dan dengan penglihatan semua orang yang hadir, terlihat jelas bahwa semangat juang hijau tua itu mengembun menjadi sepasang baju besi. Hanya saja, melihat baju besi ini saat ini, seluruh tubuhnya telah dipenuhi dengan retakan yang mencolok. Pada baju besi di dadanya, Anda dapat dengan jelas melihat depresi, yang disebabkan oleh kaki cambuk Xiaoyan. Hormat kami. Tetapi pada saat ini, raksasa emas yang berdiri di depan semua orang adalah Xiaoyan yang telah memperlihatkan Vajra Glaze Body. Bagaimanapun, cepat atau lambat, sosoknya akan terungkap, jadi pada saat ini, Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan tatapan serakah dari orang-orang ini, dia sudah melihat terlalu banyak. Di bawah baju besi, wajah pucat Sun Huo penuh ketakutan, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Kaisar setengah bintang 9, yang dia banggakan, akan terlihat begitu tak tertahankan di depan Xiaoyan. Mungkinkah dia benar-benar lemah seperti yang dikatakan Xiaoyan? Tidak, bukan karena Sun Huo terlalu lemah, hanya saja kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya terlalu menakutkan. Mengandalkan kekuatan setengah Kaisar bintang 6, dia mampu mengalahkan yang kuat di akhir periode setengah Kaisar bintang 9. Sun Huo benar-benar tidak cukup baik di depannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyalahkan Sun Huo Wei seluruhnya, lawan yang dia hadapi terlalu kuat. Sambil batuk keras di mulutnya, seluruh tubuh Sun Huo tidak bisa menahan gemetar hebat, namun, ketika dia melihat Xiaoyan, ekspresinya menjadi semakin jahat. Xiaoyan, hari ini, bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku pasti akan mati bersamamu. Jika aku tidak bisa mendapatkan apa yang kuinginkan, kamu, bahkan tidak berpikir untuk pergi. Petik 2. Pada saat yang sama ketika kata-kata yang sangat serak jatuh, seluruh tubuh Sun Huo dengan cepat membengkak, dan pelindung di permukaan tubuh menghilang, dan kulit kering dan keriput dengan cepat retak-retakan merah cerah pada saat ini, menyilaukan darah merah cerah menyembur keluar itu dengan cepat, dan bersama dengan semangat juang di tubuhnya, itu juga menjadi kekerasan saat ini. Melihat penampilan ini, Sun Huo jelas ingin meledakkan dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah pembangkit tenaga listrik semi-kaisar di langit sekitarnya juga berubah drastis pada saat ini, tanpa diduga, sebelum Xiaoyan menangkapnya, Sun Huo di depannya telah menawarkan hadiah yang begitu besar kepada mereka. Gila, orang ini benar-benar gila. Mundur, orang gila ini akan meledakkan dirinya sendiri. Mundur. Segera, jeritan panik bergema di kehampaan, dan kerumunan yang baru saja berkumpul di sekitar paviliun Shifang melarikan diri dengan panik saat ini seperti kawanan domba yang ketakutan, tiba-tiba menjadi berantakan. Hanya bercanda, Sun Huo juga Kaisar setengah bintang 9 tidak peduli apapun, meskipun kekuatannya sendiri tidak cocok dengan Kaisar setengah bintang 9, selama dia bisa mendekati Kaisar setengah bintang 9, kekuatan Sun Huo tidak jauh lebih lemah. Jika dia meledak pada saat ini, maka menunggu kekuatan, bahkan setengah Kaisar bintang 9 yang hadir tidak akan terhindar dari melukai Ciyu. Namun, ketika semua orang di langit panik tentang hal ini, Xiaoyan mencibir di dalam hatinya. Pada saat yang sama, telapak tangan emasnya yang besar terkepal erat, dan suara dentang emas dan besi terdengar di kehampaan. Pada saat yang sama, dalam kepanikan, mata semua orang sekali lagi tertarik oleh Xiaoyan di depan mereka. Aku akan membiarkanmu meledak. Saat bisikan dingin dan menghina keluar dari mulut Xiaoyan, tinju raksasa emas juga membawa kekuatan yang menakutkan.
tanpa ampun merobek kekosongan, dan dalam sekejap mata, itu telah dengan kejam membombardir tubuh yang sangat bengkak itu. Ledakan. Poni keras yang menghancurkan bumi bergema di langit di atas Cold Creek City. Pukulan Xiao Yan langsung meledakkan area kosong yang luas dalam sekejap, dan Sun Huo, yang telah menerima pukulan Xiao Yan, memiliki semangat juang yang liar di tubuhnya. Langsung diledakkan oleh pukulan Xiao Yan, dia langsung berada di luar kendali Sun Huo, dan ini juga secara pasif mencegah Sun Huo ingin meledakkan dirinya sendiri. Dengan satu pukulan, tubuh Sun Huo langsung terbang terbalik tak terkendali, seperti karung yang pecah, dan sejumlah besar darah menyembur kemanapun ia lewat. Pada akhirnya, Sun Huo, yang energi seperti Gossamer, jatuh dengan keras di depan aula utama Sun Mansion secara kebetulan di halaman yang luas. Saat Sun Huo jatuh, terdengar ledakan keras, dan dia jatuh dengan keras. Sebuah lubang besar pecah ke tanah. Pada saat ini, semua anggota keluarga Sun memandang Sun Huo yang pingsan di dalam lubang dengan wajah pucat, terutama Sun Suo, kepala keluarga Sun. Ekspresi wajahnya terlihat sangat jelek saat ini. Akan baik-baik saja jika ini terjadi hanya di depan keluarga cucunya, tetapi yang paling mengganggu Sun Suo sekarang adalah patriark keluarga Bai tepat di depan matanya. Ini, Sun Huo. Pada saat ini, Bai Ye di belakang Bai Ying tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya, matanya tertuju pada sosok pingsan di lubang besar, dan kata-katanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kenapa? Apakah orang ini juga setengah kaisar bintang 9? Melihat ekspresi kaget di wajah Bai Ye, Bai Ying tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, mengangkat alisnya dengan ringan, dan bertanya pada Bai Ye. Iya, orang ini juga kaisar setengah bintang 9 tahap awal. Meskipun aku tidak pernah bertarung melawannya, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan berubah menjadi ini hanya dalam waktu singkat penampilan. Menganggukkan kepalanya, Bai Ye memandang Sun Huo di dalam lubang dengan rasa takut yang tersisa di wajahnya, dan tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Jangan terlalu memikirkan orang yang melakukannya, tentu saja itu adalah Xiao Yan, tapi apa yang tidak diharapkan Bai Ye adalah, Sun Huo akan kalah begitu cepat, dan terlebih lagi, akan kalah telak. Sulit dibayangkan, jika Sun Huo digantikan olehnya, orang yang terbaring di lubang ini saat ini pasti Bai Ye. Memikirkan hal ini, Bai Ye merasa lebih merinding di hatinya. Oh, mendengar kata-kata Bai Ye, Bai Ying mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Baru 2 atau 3 jam sejak dia menerima berita dari Bai Ye, tetapi dalam waktu sesingkat itu, Xiao Yan dengan cepat mengalahkan kaisar setengah bintang 9. Selain itu, karena Sun Huo pada awalnya tidak mengenali identitas Xiao Yan, mungkin waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk mengalahkan Sun Huo jauh lebih singkat daripada yang dibayangkan Bai Ying saat ini. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Bai Ying mau tidak mau berubah seketika, dan pada saat yang sama, di dalam hatinya, dia juga merasakan gelombang kengerian pada Xiao Yan. Mampu mengalahkan setengah kaisar bintang 9 dalam waktu sesingkat itu, kekuatan bertarung Xiao Yan benar-benar hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Lagi pula, sejauh yang dia tahu, dengan tingkat kultivasi Xiao Yan saat ini, tapi itu memiliki tidak melampaui Jiuxing Bandi. Tapi kemudian, di kedalaman mata Bai Ying, sinar cahaya yang sangat redup melintas lagi, dan ketika dia menatap Sun Suo, senyuman muncul dari sudut mulut Bai Ying. Perubahan dalam waktu kurang dari sekejap membuat Sun Suo tidak menyadarinya sama sekali. Haha, broter Sun Suo, saya tidak menyangka anggota keluarga Sun Anda akan dipukul mundur begitu cepat. Ini benar-benar mengejutkan saya. Mungkinkah anggota keluarga Sun Anda hanya sekuat itu? Tapi sejauh yang saya tahu, ini juga setengah kaisar bintang 9. Tapi bagaimana dia bisa begitu lemah? Mungkinkah keluarga Sun Anda mengumpulkan pil secara paksa? Bai Ying sedikit mencibirkan dagunya, menunjuk ke arah Sun Huo di dalam lubang besar, dan berkata sambil mencibir. Mendengar ini, ekspresi Sun Suo di wajahnya yang pucat menjadi sangat suram saat ini. Telapak tangannya di bawah penutup lengan bajunya mengepal, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat hampir karena amarah. Tapi saat ini, Bai Ying tertawa lagi, dan kata-kata di mulutnya sepertinya meyakinkan. Saudara Sun Suo, saya tahu bahwa keluarga Sun Anda adalah yang terbawah dari 4 keluarga besar, tetapi terlalu rendah bagi Anda untuk menggunakan metode ini. Pendekatan ini akan merugikan masa depan keluarga Sun Anda, Saudara Sun. Anda harus dengarkan bujukan kakak laki-laki saya, dan terima metode bengkok Anda sebelumnya. Bai Ying tertawa,
dengan seringai di sudut mulutnya, dan bahkan lebih banyak sarkasme di matanya. Dan Sun Suo, yang berada di seberangnya, mendengar kata-kata dari mulut Bai Ying, dan kemarahan di hatinya langsung mengalir ke atas kepalanya, dan semangat juang yang telah ditekan di tubuhnya melonjak tak terkendali saat ini. Tiba-tiba, Sun Suo mengeluarkan dengusan dingin seperti geraman rendah. Pada saat yang sama, telapak tangan di bawah jubah akhirnya mengayun dengan keras, dan energi pertempuran di tubuhnya melonjak, dan energi pertempuran yang agung mengalir dari telapak tangannya seperti laut. Gelombang itu menyembur keluar, menyapu langit dan menutupi bumi. Melihat ini, ekspresi Bai Ying tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Meskipun dia tidak takut pada Sun Suo, dia tidak ingin berkonflik dengannya saat ini. Jika dua keluarga lainnya mengetahuinya, bukankah mereka mau untuk bukan hal yang baik untuk menghalangi, dan jika keluarga Bai benar-benar berkelahi dengan keluarga Sun, dua keluarga lainnya akan duduk di atas bukit dan menonton harimau. Lagi pula, keluarga Zhuo Huo lebih kuat dibandingkan dengan mereka, begitu keluarga Sun Bai mendapat masalah, bukankah mereka akan lebih rendah dari kedua keluarga itu di masa depan? Memikirkan hal ini, Bai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, dan semangat juang dalam topan di tubuhnya juga diam-diam beredar saat ini, bersiap untuk menghadapi Sun Suo yang sedang menghadapinya. Tapi kemudian, ledakan, pertempuran Qi menyapu, berubah menjadi tombak panjang, dan akhirnya jatuh dari langit, dan tanpa ampun jatuh ke dada Sun Huo, yang telah pingsan, ke dalam lubang besar di bawah. Kekuatan mengerikan itu langsung menjatuhkan tubuh Sun Huo ke kedalaman bumi, dan tombak roh juang, yang panjangnya lebih dari 10 kaki, juga ditusukkan ke tanah lebih dari setengahnya. Melihat ke bawah dari permukaan, ia memiliki sudah tubuh Sun Huo tidak dapat dilihat, hanya sejumlah besar darah terciprat di bawah aksi kekuatan besar itu, menodai tanah di sekitarnya menjadi merah. Pukulan ini langsung membunuh Sun Huo yang sudah sangat marah. Kemunculan adegan ini juga membuat Bai Ying merasa sedikit tercengang, tidak disangka, Sun Suo akhirnya akan menyerang klannya sendiri, sesuatu yang harus dilihat. Dengan cibiran di sudut mulutnya, Bai Ying pertama-tama melirik Sun Suo dengan mata menyipit, lalu mengalihkan pandangannya untuk melihat sekeliling halaman. Benar saja, ketika Bai Ying mengalihkan pandangannya ke penjaga keluarga Sun yang menjaga halaman, ekspresi mereka semua berubah pada saat ini, dan mereka juga terkejut di dalam hati, mereka tidak menyangka bahwa patriark mereka sendiri akan berpaling kepadanya. Bahkan jika Sun Huo baru saja memiliki kekuatan untuk membantah, tetapi di bawah pukulan ganas ini, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Keluarga Sunku tidak membuang sampah. Dengan kekuatan yang dikumpulkan oleh Pil, keluarga Sunku tidak membutuhkannya. Aku tidak akan pernah membiarkan orang seperti ini ada. Sepertinya dia juga memperhatikan perubahan wajah para penjaga. Wajah Sun Suo tegas, dan dia berkata dengan nada yang sangat rendah. Setelah beberapa kata, ekspresi wajah para penjaga mereda, tentu saja tidak diketahui apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Melihat ini, Bai Ying tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Tanpa diduga, Sun Suo akan mengatakan kata-kata seperti itu. Semua kemarahan ditambahkan ke Sun Huo, yang sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Ini juga menyelamatkan keluarga Sunnya. Kalau tidak, jika Bai Ying menceritakan masalah ini di masa depan, keluarga Sunnya bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk membantah. Sun Yan, Sun Liang, lakukan, tangkap Xiao Yan untukku. Tidak peduli apa, dia membunuh keluarga Baiku. Hari ini, dia tidak boleh pergi dari sini. Segera setelah itu, Sun Suo membanting telapak kakinya ke tanah, dan seluruh orang itu berjalan ke dalam kehampaan dalam sekejap, ketika aura mengerikan di tubuhnya meledak, teriakan tajam keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, di antara kerumunan yang berdiri di sekitar Xiao Yan saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar dari keluarga Sun, setelah mendengar perintah patriark, ekspresi mereka juga sedikit berubah. Anda tahu, mereka menyaksikan Xiao Yan membunuh setengah kaisar bintang 9 dengan satu pukulan barusan, dan sekarang Sun Suo membiarkan mereka melakukannya, setengah kaisar bintang 9 dari keluarga Sun merasa kurang lebih tidak nyaman. Lagi pula, mereka tidak ingin berakhir seperti Sun Huo. Haha, Patriark Sun, sepertinya memang tidak ada seorang pun di keluarga Sun. Ada begitu banyak setengah kaisar bintang 9, dan bahkan setengah kaisar bintang 6 tidak berani berurusan dengan mereka. Pada saat ini,
Bai Ying juga dengan sengaja mencibir dan mencibir. Pada saat yang sama, dia menatap Bai Ye lagi, memperhatikan tatapan Bai Ying, dan ekspresi wajah Bai Ye tidak bisa tidak berubah lagi. Firasat buruk dengan cepat muncul dari bagian bawah hatinya. Jika keluarga Bai Anda memiliki kemampuan, mengapa tidak membiarkan Bai Ye pergi dulu? Haha, itulah yang kumaksud. Lagi pula, kekuatan orang-orang dari keluarga Baiku semuanya diperoleh dengan mengandalkan latihan, tidak seperti beberapa. Di akhir percakapan, Bai Ying sengaja berhenti sejenak, lalu mengangkat matanya, dan tersenyum pada Bai Ye dengan senyuman di sudut mulutnya. Bai Ye, sebagai anggota keluarga Bai saya, Patriark sangat memikirkanmu, jangan mengecewakan Patriark. Mendengar ini, Bai Ye sedikit terkejut. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu, pada akhirnya, dia masih tidak berdaya untuk membantah. Lagi pula, orang di depannya adalah Patriark dari keluarga Bai-nya. Tidak ada yang bisa membantah. Haha, jangan khawatir, aku tahu bahwa Xiao Yan sangat kuat, jadi apapun yang terjadi, selama kamu berani melawannya, tidak peduli kamu menang atau kalah, setidaknya kamu tidak akan kehilangan muka dari Baiku, keluarga. Setelah tawa itu turun, Bai Ying mengalihkan pandangannya ke Sun Suo dengan sengaja atau tidak sengaja, sarkasme di matanya menjadi lebih serius, dan pada saat yang sama, ini juga membuat kemarahan yang terakhir semakin gila. Mendengar ini, Bai Ye mengangguk tak berdaya, meskipun hasilnya tidak berubah. Bagaimanapun, Bai Ying memberinya alasan untuk bernafas, yang juga membuat Bai Ye merasa sedikit lega. Meskipun dia tidak yakin apakah dia bisa menyelesaikan Xiao Yan, apa yang bisa dipercaya Bai Ye adalah selama dia memiliki hati, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk menyelesaikannya. Lagi pula, setelah pelajaran yang dipelajari oleh Sun Huo, Bai Ye menghadapi Xiao Yan, dia hanya akan lebih berhati-hati. Mengangguk berat, Bai Ye mengambil napas dalam-dalam lagi, dan segera menginjak tanah dengan kakinya. Segera, saat kerikil meledak, sosok Bai Ye melesat ke langit seperti peluru yang ditembakkan. Mengalihkan pandangannya, dia melompati kerumunan yang berkerumun di langit dan mendarat di Xiao Yan yang telah berubah menjadi dewa raksasa King Kong saat ini. Merasakan tatapan datang, Xiao Yan sepertinya juga merasakannya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan pada saat yang sama ketika kerumunan di sekitarnya mundur, sepasang mata emas yang mendominasi jatuh ke tubuh Bai Ye dalam sekejap. Sebelumnya, orang yang meninggalkan paviliun Sifang adalah kamu. Mengabaikan orang-orang di sekitarnya, Xiao Yan menatap Bai Ye dengan tatapan tajam, dan berkata dengan nada serius. Mendengar ini, Bai Ye tidak berkomitmen, dan pada saat yang sama, dengan pikiran, energi pertempuran di tubuhnya segera beredar ke seluruh tubuhnya, dan segera dengan embusan, energi pertempuran putih gelap naik dari tubuh Bai Ye seperti bola api, energi pertarungan putih gelap naik seperti nyala api di permukaan tubuh Bai Ye, dan suhu antara langit dan bumi juga berangsur-angsur naik saat energi pertarungan menyembur keluar dari tubuh Bai Ye. Oh, apakah itu dendam atribut api? Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan jejak keterkejutan di matanya, dia belum pernah melihat bahwa energi pertarungan dengan atribut api bisa berubah menjadi warna putih. Mengenai hal ini, Bai Ye hanya mendengus dingin dengan ekspresi bermartabat, dan kemudian sosoknya tiba-tiba bergerak, dan saat api berkobar, sosoknya sudah menghilang di tempat pada saat yang sama, sebagian besar pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di lapangan ekspresi di wajahnya juga sedikit berubah, dibandingkan dengan Sun Huo, kekuatan Bai Ye lebih kuat, setidaknya kekuatan Bai Ye tidak ditingkatkan oleh benda asing. Minum, tangan Suanyan. Dalam sekejap mata, Bai Ye sudah melewati kerumunan, dan dengan cepat datang ke Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya yang besar, semangat juang putih gelap dengan cepat memadat di telapak tangannya. Dia membanting tangan Xiao Yan dada di depannya. Dari kejauhan, dibandingkan dengan Xiao Yan, Bai Ye saat ini seperti burung pipit dan manusia. Ukuran keduanya tidak terbayangkan. Orang pertama yang melakukannya adalah Bai Ye. Melihat Bai Ye saat ini, sebagian besar ketakutan di matanya telah berkurang. Dia juga mengerti bahwa menghadapi pria kuat seperti Xiao Yan, ketakutan hanya akan merugikannya, dan dia ingin mengalahkan Xiao Yan di depan mata dia. Pertama-tama, jangan takut. Kalau tidak, takut hidup dan mati, bagaimana cara bertarung? Terlebih lagi, pada jarak yang begitu dekat, dalam pikiran Bai Ye, Xiao Yan, yang telah berubah menjadi tubuh kaca Vajra,
pasti akan bergerak perlahan. Sekarang dia tiba-tiba datang di depan Xiao Yan, bahkan dengan reaksi Xiao Yan, itu adalah sulit untuk menyerang sekarang. Selama kecepatannya cukup cepat, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk menyakitinya. Sayangnya, ide Bai Ye jelas salah. Vajra Glaze Body telah bersama Xiao Yan selama bertahun-tahun, dan Xiao Yan sangat mahir dalam penggunaannya. Cacat asli dari Vajra Glaze Body telah sepenuhnya dihilangkan oleh kekuatan absolut Xiao Yan. Make up, oleh karena itu, di mata Xiao Yan, tindakan Bai Ye saat ini sama sekali tidak berguna. Hehe, idenya bagus, tapi sayangnya kamu masih terlalu lambat. Dengan tawa di mulutnya, Xiao Yan mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Segera, sebelum Bai Ye hendak mendaratkan telapak tangannya di dada Xiao Yan, dia meninju dengan keras, datang dari belakang, dan langsung menghantam tubuh Bai Ye. Tiba-tiba, suara patah tulang terdengar tanpa henti, dan ekspresi wajah orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran berubah lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa meskipun mereka telah berubah menjadi orang yang lebih kuat dari Sun Huo, mereka masih memikul beban tidak bisa menahan pukulan Xiao Yan. Orang ini, benar-benar menakutkan. Apakah dia benar-benar manusia? Aku khawatir bahkan binatang ajaib yang berspesialisasi dalam tubuh fisik tidak dapat dibandingkan dengannya untuk kekuatan fisik yang mengerikan ini. Ledakan. Sementara semua orang merasa ngeri, tubuh Bai Ye juga terhempas oleh pukulan Xiao Yan, dan saat energi pertarungan dicurahkan, tubuh Bai Ye akhirnya secara paksa berhenti di kehampaan. Menangguhkan sosoknya, Bai Ye segera merasa tubuhnya akan hancur, dan ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, bahkan jika dia dengan sengaja menekan rasa sakit semacam ini dengan semangat juangnya, dia tetap tidak bisa bangkit, terlalu besar efeknya. Sial, orang ini, kekuatan aslinya jauh melebihi itu. Bergumam dalam hatinya dengan sangat khusyuk, pada saat yang sama, Bai Ye mau tidak mau melihat Bai Ying yang berada di belakangnya di kejauhan. Pada saat ini, hanya dia yang bisa memutuskan apakah dia akan tinggal atau tidak. Bai Ye, aku mempercayakan semua wajah keluarga baikku kepadamu. Tahan dia, tunggu setengah jam lagi, lalu kamu bisa istirahat. Ketika kamu kembali ke klan, aku akan menghadiahimu dengan 2 pil A tier 3. Melihat tatapan Bai Ye, Bai Ying berbicara kepadanya melalui transmisi suara dengan wajah serius. Mendengar itu, dengan godaan obat mujarab, Bai Ye langsung merasakan perasaan terbakar di hatinya. Bahkan jika dia menghabiskan semua kekayaannya untuk obat mujarab tingkat ketiga, dia paling banyak akan mendapatkan 1, tetapi tanpa diduga, patriarknya sebenarnya 1 pembukaan adalah 2. Begitu matanya menoleh, Bai Ye segera mengalihkan pandangannya kembali ke tubuh Xiao Yan lagi. Kedalaman matanya dipenuhi dengan warna berapi-api, untuk 2 pil urutan ketiga itu, dia benar-benar ingin bertarung. Minum, Xiao Yan, ayo lagi. Dengan teriakan marah, tubuh Bai Ye bergerak tiba-tiba, dan dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia sudah mengelak beberapa kali dalam kehampaan, dan datang ke belakang Xiao Yan. Dengan alambaian tangannya, pisau lebar jatuh ke tangannya segera. Melawan ki memadat, dan pedang lebar itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan di bawah paket Senbai Fighting Ki. Pada saat yang sama, suhu antara langit dan bumi juga bangkit lagi. Minum. Tebas dengan pisau panas. Suara kemarahan jatuh, dan pisau lebar itu juga jatuh dengan cepat. Ketika Xiao Yan bergerak, pisau itu mendarat dengan keras di punggung Xiao Yan. Begitu pukulan mendarat, sosok Bai Ye berkedip lagi, sementara sosok Xiao Yan berdiri dengan mantap di atas kehampaan, melambaikan tangannya terus-menerus, menangkap semua keterampilan bertarung yang ditampilkan Bai Ye. Ekspresi wajah setiap orang yang melihat pemandangan ini ngeri, dan mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan perilaku mengejutkan Xiao Yan di hati mereka. Anda harus tahu bahwa Bai Ye, sebagai setengah kaisar bintang 9, sangat kuat dalam dirinya sendiri. Jika dia menambahkan keterampilan bertarung tingkat manusia semacam itu, setelah dikerahkan, kekuatan mengerikan semacam itu akan menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Saya khawatir tidak berlebihan untuk menggambarkannya dalam satu kata. Namun, pada saat ini, menghadapi keterampilan bertarung tingkat manusia yang cukup untuk menggerakkan semua pembangkit tenaga setengah kaisar, Xiao Yan benar-benar mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan fisiknya, menggunakan dominasi Vajra Glaze Body, untuk menghancurkan mereka secara paksa berkeping-keping. Melihat pemandangan yang terjadi di depan mereka dengan mata kepala sendiri,
Emosi di hati setiap orang yang hadir telah mencapai titik yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan mereka ragu, apakah Xiao Yan di depannya benar-benar manusia? Apakah dia benar-benar pembangkit tenaga Half Emperor, benar-benar hanya Half Emperor bintang 6? Di atas langit, pedang lebar diayunkan, satu demi satu keterampilan bertarung yang mengejutkan dan menakutkan, di bawah kekuatan Baye Jiuxing Bandi, kekuatan yang kuat ditampilkan sepenuhnya, hanya dalam waktu singkat, Baye dapat dikatakan telah sepenuhnya menunjukkan keterampilan unik hidupnya. Lusinan, keterampilan bertarung yang kuat terus-menerus ditembakkan di tangan Baye, kecuali beberapa di antaranya, yang dilawan oleh Xiao Yan dengan semangat juang, kebanyakan digunakan oleh Xiao Yan dengan cara yang paling kejam, itu hampir merupakan keterampilan bertarung satu orang dengan satu pukulan. Tidak peduli seberapa keras Baye mencoba menunjukkan keterampilan bertarungnya, tidak peduli seberapa gila energi pertempuran di tubuhnya melonjak, apa yang dia dapatkan pada akhirnya masih merupakan pukulan normal Xiao Yan. Di bawah pukulan Xiao Yan, sepertinya semua serangan tidak berguna. Tusuk lala, percikan api keluar, dan pisau lebar itu mengenai lengan Xiao Yan dengan keras lagi. Namun, hasilnya adalah Xiao Yan dikejutkan dengan paksa, dan pisau lebar itu dikirim terbang dengan kekuatan besar. Bersama dengan tubuh Baye, itu terbang mundur tak terkendali. Melihat adegan ini, semua orang di luar arena terkejut lagi. Mereka tidak tahu berapa kali Xiao Yan telah meniup daun putih itu, tapi ada satu hal yang diketahui semua orang dengan sangat baik. Bahkan sampai sekarang, dalam proses pertempuran dengan Baye, Xiao Yan, sang protagonis, masih belum menggunakan skill bertarung. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Xiao Yan. Menahan mati rasa dari lengannya, wajah Baye serius, semangat juang yang tersisa di tubuhnya menyembur keluar dengan gila-gilaan. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia mencengkeram gagang pisau dengan erat lagi, dan menginjak kekosongan dengan solnya dengan keras. Dalam sekejap mata, dia menghilang lagi. Segera setelah itu, sebuah pedang lebar muncul di atas kepala Xiao Yan. Tapi saat ini, Baye tidak terlihat. Minum, cobalah keterampilan bertarungku yang terkenal. Tiba-tiba, seluruh dunia bergema dengan teriakan Baye, dan pada saat yang sama, pada pisau lebar yang muncul di atas kepala Xiao Yan, dengan embusan, nyala api ki pertempuran putih gelap tiba-tiba naik, dan nyala api membubung ke langit, lurus, ke langit, dan aura di atasnya dengan cepat menjadi menakutkan. Pisau pemutus jiwa Qilian. Ketika aura di atas pisau lebar mengembun ke tingkat yang sangat menakutkan, bisikan serak tiba-tiba keluar dari mulut Baye, raungan itu seperti guntur, mengguncang dunia. Pada saat yang sama, bilah lebar yang terbakar dengan api putih tiba-tiba mengguncang bilah lebarnya. Di bawah letusan kekuatan yang menakutkan, kehampaan di sekitarnya langsung runtuh. Menghadapi Xiao Yan tepat di bawah dengan aura yang menakutkan, dia jatuh dengan keras. Merasakan aura menakutkan di atas pisau lebar, ekspresi wajah orang-orang di sekitarnya tidak berubah seketika. Bahkan Kaisar setengah bintang 9 di lapangan tidak bisa menahan untuk menunjukkan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Di sisi lain, Bai Ying melihat bahwa Baye dipaksa mengerahkan seluruh kekuatannya oleh Xiao Yan, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan dengusan dingin, tubuhnya bergetar, dan di atas permukaan tubuhnya, api aneh yang indah tiba-tiba mengembun, dan suhu tinggi yang menakutkan membuat udara di langit dan bumi ini tiba-tiba menjadi bergejolak. Itu sangat kering, dan semua orang di dekatnya juga mundur dengan cepat dengan perubahan corak. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap pisau lebar yang jatuh dengan cepat di atas kepalanya dengan sepasang mata emas. Hatinya terasa sedingin es, daun putih ini benar-benar membangkitkan amarah di hatinya. Minum. Tiba-tiba, Xiao Yan mengeluarkan teriakan yang menghancurkan bumi, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya yang besar, dan api aneh yang indah dengan cepat mengembun di telapak tangan Xiao Yan, dan dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi api besar, penggaris. Tanpa jeda, pada saat nyala api besar mengembun, Xiao Yan melambaikan telapak tangan yang memegang penggaris raksasa dengan keras, dan penggaris raksasa itu tiba-tiba naik ke udara. Pada saat yang sama, aura yang menakutkan dan merusak yang tidak lebih lemah dari sebelumnya, itu juga ditransmisikan dengan cepat dari atas api raksasa. 7 tingkat menghancurkan langit. 1 kaki. Dengan teriakan tajam di dalam hatinya, penguasa raksasa di tangan Xiao Yan dengan kejam menebas kehampaan. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh dunia dihancurkan pada saat yang sama ketika penguasa raksasa menyapu kehampaan.
Itu berubah menjadi gelap dan kehampaan yang dalam dan tak berujung. Segera, wajah semua orang yang hadir sangat berubah, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Xiao Yan di depannya sudah sangat ketakutan sehingga dengan lambaian tangannya, dia ternyata adalah keterampilan bertarung tingkat manusia. Orang ini, benar-benar hanya setengah kaisar. Itu memang setengah kaisar, tetapi kekuatan yang dia miliki jauh melebihi setengah kaisar biasa ini. Apakah itu tingkat konsentrasi energi bertarung di tubuhnya atau tingkat pemahaman keterampilan bertarung, mereka semua telah mencapai yang ekstrim. Dengan orang seperti ini sangat berbahaya untuk menjadi lawan, kecuali Anda dapat membunuhnya dengan percaya diri, jika tidak, ketika dia besar nanti, tidak akan ada seorang pun di seluruh wilayah barat yang menjadi lawan. Tes. Dia benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa untuk 4 sekte besar bergabung untuk memburunya. Hei, dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan ketika dia setengah kaisar, jadi jika dia mencapai level Do Kaisar yang sebenarnya, bukankah dia harus bertarung melawan pusat kekuatan dari alam asal yang kembali? Di luar arena, beberapa pembangkit tenaga listrik Dodi yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkagum-kagum. Xiao Yan di depan mereka jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Sulit dipercaya bahkan bagi mereka untuk dapat meletuskan kekuatan yang begitu kuat dengan kekuatan setengah kaisar bintang 6. Anggota keluarga Bai ini akan kalah. Sebuah pembangkit tenaga listrik Dodi menatap penguasa raksasa yang melambai oleh Xiao Yan, merasakan kekuatan destruktif yang mengerikan di atasnya, bahkan dengan hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggoyangkan alisnya. Dan detik berikutnya, cahaya kaki yang cemerlang menyapu keluar dari atas nyala api besar, dan kemanapun itu lewat, kehampaan di sekitarnya selama 100 mil runtuh seketika, dan semua orang di luar lapangan juga dengan cepat mundur pada saat ini, tidak ada yang ingin terpengaruh oleh hal yang menakutkan ini, kekuasaan. Di kejauhan, Bai Ying menyipitkan matanya dan menatap Xiao Yan di lapangan. Sentuhan di hatinya bahkan lebih tak terbayangkan. Bahkan dia tidak menyangka Xiao Yan, setengah kaisar, akan begitu kuat. Adapun Sun Suo di sampingnya, selain seringai, ada lebih banyak kesungguhan di wajahnya saat ini. Ada sangat sedikit orang yang bisa diperlakukan olehnya dengan mata seperti ini. Poin ini, bahkan 3 patriark lainnya dari 4 keluarga besar, juga tidak baik. Tapi saat ini, Xiao Yan di depannya benar-benar menumbangkannya. Pemahaman tentang situasi dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya setengah kaisar bisa mengeluarkan kekuatan menakutkan seperti itu. Anak ini, jangan biarkan dia pergi dari sini hari ini. Sun Suo diam-diam berteriak di dalam hatinya, pada saat yang sama, telapak tangannya di bawah lengan perlahan terkepal, dan dendam di tubuhnya mengalir pelan, tapi semua ini juga diperhatikan oleh Bai Ying yang telah mengawasinya. Ledakan keras yang menghancurkan bumi itu seperti badai yang tak terlihat, meskipun tidak memiliki kekuatan yang besar, itu juga menyebabkan wajah semua orang di kota Hanxi berubah dengan liar saat ini. Banyak orang yang lebih lemah juga gendang telinganya pecah seketika di bawah dentuman ini, dan darah menyembur keluar dari telinga mereka disertai dengan rasa sakit yang parah. Rasa sakit, bahkan setengah kaisar bintang 9 itu, pada saat ini, juga menjadi pucat. Kekuatan menakutkan yang terkandung pada pisau besar itu berkurang setengahnya pada saat pengeboman dengan cimang, dan itu tidak stabil sampai daun putih yang ada di suatu tempat dengan gila-gilaan mengonsumsi energi pertempuran di tubuhnya, tetapi itu juga layak untuk dapat bersaing dengan cimang Xiao Yan, dan itu masih jauh dari cukup untuk mematahkannya. Pada saat ini, Bai Ye akhirnya mengerti di dalam hatinya betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan di depannya. Orang seperti ini, kecuali Kaisar Do, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, pada saat ini, bahkan jika dia sudah sadar, sudah terlambat, dan dia tidak bisa mundur, dia akan mencoba yang terbaik untuk melawan Xiao Yan, atau dia akan terluka parah, atau bahkan mati. Sialan, bertarunglah. Bai Ye mengatupkan giginya erat-erat, dengan gila-gilaan memobilisasi beberapa ki pertempuran di tubuhnya, wajahnya yang pucat berubah merah lagi, dan bahkan mata putih gelap itu juga penuh amarah saat ini, warna merah. Namun, meskipun Bai Ye mencoba yang terbaik, semua yang dia lakukan masih sia-sia di depan Xiao Yan. 7 tingkat menghancurkan langit, 2 kaki. Suara rendah dan acuh tak acuh muncul di benak Xiao Yan, tidak menunggu pukulan ini mendarat, dan kemudian 1 kaki lagi, itu ditembakkan dengan keras dari penguasa raksasa di tangan Xiao Yan, dan dalam sekejap mata, itu adalah sama seperti sebelumnya cimang bergabung seketika.
Tiba-tiba, kekuatan yang sudah menakutkan di atas Cimang menjadi semakin menakutkan saat ini. Hanya dalam sekejap, terdengar suara klik yang tajam pada pisau lebar yang dibungkus dengan semangat juang. Segera setelah itu, sepotong pecahan logam seukuran telapak tangan tiba-tiba keluar dari pisau besar itu. Puff! Pada saat yang sama, Bai Ye mau tidak mau memuntahkan seteguk besar darah seolah-olah berempati padanya, dan nafas seluruh orang menjadi lemah seketika. Huff! 3 kaki. Mengenai hal ini, Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan dengan gelombang penguasa raksasa di tangannya. Sinar cahaya lain menyapu pisau lebar dengan aura menakutkan yang akan menghancurkan dunia. Ledakan. Kali ini, berbeda dari sekarang, di bawah pukulan Xiao Yan, perpaduan ketiga Cimang, dengan kekuatan seperti itu, hampir merusak, dan benar-benar menghancurkan pisau lebar itu. Huff! Keluar, kalau tidak, lain kali akan rusak. Itu akan menjadi kepalamu. Kata-kata seperti guntur bergema tanpa henti di dunia ini. Pada saat ini, kata-kata yang diucapkan Xiao Yan bergema di benak semua orang, dan hati semua orang dipenuhi dengan keheranan dan ketakutan. Panggilan. Perlahan-lahan menghela nafas, Xiao Yan berbalik, tanpa sadar menatap Bai Ying dan Sun Suo yang berdiri di atas kehampaan di kejauhan, dan mau tidak mau merasa sedikit sesak di hatinya. Mereka berdua adalah kaisar petarung asli. Begitu mereka bergerak, Xiao Yan tidak punya tempat tujuan. Dia baru saja memecahkan Sun Huo sekarang, dan dia hanya ingin menakut-nakuti sekelompok orang di sekitarnya. Jika dia terus seperti ini, untuk Xiao Yan, ini bukan hal yang baik. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak repot-repot memperhatikan Bai Ye lagi, dan matanya menyapu orang lain di sekitarnya dengan ganas. Siapapun yang memandang Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mundur dengan gemetar. Setelah Yan melirik dengan dingin, dia berbalik dan ingin terbang keluar dari kota Hanxi melalui kehampaan. Melihat ini, ekspresi di mata Bai Ying, yang berdiri di atas kehampaan, sedikit berubah. Dia tidak ingin Xiao Yan melarikan diri saat ini, dia harus menemukan cara untuk menghentikannya. Memikirkan hal ini, Bai Ying mengalihkan pandangannya, dan dengan cepat menatap Bai Ye lagi, tapi sayangnya, Bai Ye sudah berada di ujung kekuatannya, dan tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menghentikan Xiao Yan, yang membuat Bai Ying merasa tak berdaya. Nah, sebelum waktunya tiba, jika Xiao Yan pergi saat ini, itu bukan hal yang baik baginya. Huff! Berhenti untukku, hari ini, kamu tidak ingin pergi dari sini. Namun, pada saat ini, Sun Suo, yang berada di samping Bai Ying, mendengus dingin tiba-tiba, dan pada saat yang sama, aura pemaksaan yang lebih menakutkan langsung menutupi seluruh kota. Aliran dingin di langit di atas, Doqi yang kuat dengan cepat memadat menjadi penghalang di sekitar tubuh Xiao Yan, menghentikan langkah kaki yang hendak pergi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.